Bab 79, Demam Pengakuan Guru. Seperti yang dikatakan Zhang Laoshi, saat dia melewati kesempatan itu, dia perlu mengambil periode waktu yang jauh lebih lama untuk menerobos. Begitu dia selangkah di belakang orang lain, dia akan selalu selangkah di belakang orang lain. Dia tidak ingin mengejar langkah orang lain sepanjang waktu. Dia tidak benar-benar mempercayai kata-kata pihak lain, tetapi dengan begitu banyak guru di sini, dia ragu bahwa Zhang Laoshi ini akan menyebabkan kultivasinya mengamuk sekali lagi. Bagus. Aku akan bersukacita atas keputusan yang kamu buat. Mengangguk kepalanya, tatapan Zhang Xuan menyapu sekeliling sebelum mengambil sekotak jarum perak. Kemudian, dia menginstruksikan, duduklah dengan kaki bersilang. Jangan biarkan pikiran Anda mengembara. Saya akan menggunakan jarum perak untuk membantu Anda membuka titik akupuntur Anda sehingga dapat meningkatkan kecepatan akumulasi energi spiritual Anda. Anda hanya memiliki untuk mencoba masuk ke alam dantian. Baik, dengan tekadnya yang teguh, Zhao Yanfeng tidak ragu lama sebelum dia duduk dengan kaki bersilang. Zhang Xuan berjalan ke depan dan mengambil satu jarum, dia meletakkannya di salah satu titik akupuntur pihak lain. Pada saat yang sama, gelombang Zenqi menyembur masuk. Saat dia mengolah seni surgawi jalan surga, Zenqi-nya sejernih air mineral. Saat itu memasuki tubuh pihak lain, belenggu di titik akupunturnya segera ditembus. Titik akupuntur seorang pembudidaya rata-rata mirip dengan lubang kecil yang diisi dengan lumpur, dan Zenqi yang keruh mirip dengan air berlumpur. Tidak mungkin untuk mencuci acu points mereka bersih dengan Zenqi yang diisi dengan begitu banyak kotoran. Di sisi lain, Zenqi superior setara dengan air jernih. Sementara orang lain mungkin tidak bisa mencuci titik akupuntur mereka dengan bersih bahkan dengan usaha 2 tahun, dia bisa melakukannya dengan mudah. Saat acu points dibuka, energi spiritual di sekitarnya segera menyembur dengan hiruk-pikuk. Huhuhu. Dengan tangan secepat angin, dia berturut-turut menusukkan 8 jarum perak ke tubuh pihak lain. 9 jarum perak membuka 9 titik akupuntur di tubuh Zhao Yanfeng. Energi spiritual yang telah mengalir seperti aliran kecil di tubuhnya secara instan berubah menjadi sungai yang deras dan menyembur ke seluruh tubuhnya sebelum berkumpul di laut spiritualnya. Ledakan. Zhao Yanfeng merasa seolah-olah sebuah ledakan telah terjadi di otaknya. Dantian yang ditarik di perutnya dihancurkan dalam sekejap. Seolah-olah baskom besar, itu menampung semua energi spiritual yang mengalir masuk. Ini, berdiri dengan tiba-tiba, Zhao Yanfeng menekan telapak tangannya ke pilar batu pengukur kekuatan yang tidak terlalu jauh. Ledakan, 150 kg, Fighter 2 dan panggung utama ranah dantian. Aku. Setelah melihat angka-angka itu muncul, Zhao Yanfeng tercengang. Awalnya, dia berpikir bahwa akan membutuhkan setidaknya setengah tahun baginya untuk berhasil maju ke ranah berikutnya. Namun, dengan bantuan Zhang Laoshi, dia berhasil dalam beberapa saat. Sepertinya tidak butuh waktu 1 jam. Terima kasih, Zhang Laoshi. Pada semua keraguan yang dimiliki Zhao Yanfeng tentang Zhang Laoshi hilang dari pikirannya dan dia segera berlutut di depan Zhang Xuan dan terus bersujud. Pada saat ini, dari lubuk hatinya, dia yakin bahwa semua yang dilakukan pihak lain adalah untuk kesejahteraannya. Bagaimana mungkin seorang guru, yang mampu membantu orang lain menerobos dengan mudah, mengajarkan teori yang salah dan menyebabkan kultivasi siswa mengamuk. Untuk berpikir bahwa dia meragukan guru yang begitu mulia, bahkan menghinanya. Dia lebih buruk dari binatang buas. Dia pasti buta saat meninggalkan guru ini sebelumnya untuk mengakui Lu Xun Laoshi. Jika ada kesempatan, dia akan menarik diri dari pelajarannya dan kembali kepadanya. Dia benar-benar menerobos. Untuk membantu Fighter 1 dan berhasil menerobos sedikit lebih dari 10 menit. Tentunya ada yang salah dengan penglihatanku. Bagaimana dia melakukannya hanya dengan menusukkan beberapa jarum. Sementara Zhao Yanfeng merasa berkonflik dan menyesal, kepala klan Wang Hong, Penatua Mo dan yang lainnya yang telah mengambil adegan itu memiliki mata melebar dan mulut ternganga saat mereka merasakan dunia di sekitar mereka runtuh. Mereka berpikir bahwa Zhang Xuan hanya membual dan berasumsi bahwa tidak mungkin baginya untuk berhasil. Namun, melihat secara pribadi apa yang mereka anggap tidak mungkin terjadi, visual yang mencolok membuat mereka hampir menangis. Melihat pihak lain sekali lagi, kali ini, mata mereka menyala dengan penuh semangat. Saat itu, ketika mereka menembus 1 dan, mereka harus melalui banyak masalah dan perjuangan. Namun, melihat Zhao Yanfeng, dia tampaknya telah berusaha sekuat tenaga untuk makan atau minum. Mengapa mereka tidak bertemu dengan Zhang Laoshi saat itu? Zhang Laoshi, terimalah aku sebagai muridmu. Wang Yan, yang datang bersama Wang Tao dan yang lainnya, berjalan ke depan dan berlutut di depannya. Saat itu, dia berpikir bahwa Lu Xun Laoshi adalah yang lebih unggul, dan dengan demikian, dia tidak setuju dengan keputusan kepala klan dan kakeknya. Namun, setelah melihat Zhang Laoshi membantu Zhao Yanfeng menerobos dalam 10 menit atau lebih, dia tidak dapat menahan godaan lagi. Tidak, Zhang Xuan mengedipkan matanya. Saya tahu bahwa bakat Yan Er rata-rata, tetapi saya memohon kepada Zhang Laoshi untuk tidak menolaknya. Penatua kedua dari klan Wang berjalan keluar.
Dengan wajah penuh senyuman, dia melanjutkan, selama Zhang Laoshi menerimanya, aku bersedia menjadi muridmu juga. Aku yakin nama Zhang Laoshi akan menyebar jauh dan luas setelah menerima murid ranah Pixue, tidak, seseorang akan berani meragukanmu. Penatua kedua, bisakah kamu memiliki kesopanan? Untuk berpikir bahwa kamu akan mencoba menawar dan melakukan beli satu gratis satu, sungguh tak tahu malu. Grand Elder mengayunkan lengan bajunya dan melihat ke atas dengan hormat. Zhang Laoshi, abaikan mereka. Penatua kedua kurang sopan santun. Batuk-batuk, bagaimana dengan saya? Saya seorang ahli puncak ranah Pixue dan saya ingin mengakui Anda sebagai guru saya juga. Jika Anda merasa tidak nyaman karena saya identitas sebagai penatua klan Wang, saya selalu bisa pensiun. Apa yang harus diperebutkan? Masing-masing dari kalian sudah cukup umur untuk menjadi kakeknya, namun kalian masih ingin mengakuinya sebagai guru kalian. Tidakkah kalian semua merasa malu? Tidak mengharapkan penatua agung dan penatua kedua bertindak begitu memalukan, kepala klan Wang Hong menegur mereka. Setelah ditegur dari kepala klan, wajah keduanya memerah karena malu. Memang, mereka tidak lagi muda dan struktur tulang mereka sudah mengeras. Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi mereka untuk menerobos. Wang Tao dan Wang Yan menoleh untuk melihat kepala klan dengan hormat. Apakah kamu melihat itu? Kepala klan kami memiliki pengendalian diri dan kecerdasan, mampu melihat inti masalah dengan sekilas. Kurung siku tutup. Namun, sebelum mereka selesai memujanya, mereka melihat kepala klan Wang Hong berbalik untuk melihat Zhang Xuan dengan seikat senyum. Zhang Laoshi, saya masih muda, baru berusia 42 tahun ini. Bisakah saya mengakui Anda sebagai tuan saya? Petik 2. Zhang Xuan. Semua orang. Batuk-batuk, mari kita bicara tentang masalah mengakui tuan di masa depan. Pada akhirnya, Zhang Xuan harus angkat bicara untuk menstabilkan situasi yang kacau. Berbalik ke arah Zhao Yanfeng sekali lagi, dia bertanya, apakah Anda masih berpikir bahwa saya menyebabkan kultivasi Anda mengamuk karena saya tidak mampu mengajar? Petik 2. Saya mohon Zhang Laoshi untuk memaafkan saya karena membalas perawatan Anda dengan tidak tahu berterima kasih. Zhao Yanfeng buru-buru bersujud kepada Zhang Xuan. Zhang Xuan mengangguk puas. Kemudian, berbalik untuk melihat Penatua Sang Chen, dia bertanya, Penatua Sang Chen, apakah Anda masih memiliki hal lain yang ingin Anda katakan? Petik 2. Saya. Wajah tetua Sang Chen menegang. Dia tidak dapat menjelaskan masalah dengan ujian kualifikasi guru, dan sekarang semua orang percaya bahwa Zhang Laoshi mengirim kultivasi mengamuk Zhao Yanfeng adalah untuk membantunya, apalagi yang bisa dia katakan. Wajahnya ditampar sekali lagi. Lebih jauh lagi, itu adalah tipe yang menyebabkan pembengkakan seketika. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membantu orang lain untuk menerobos begitu mudah? Petik 2. Di sampingnya, Cao Xiong tampaknya sudah tidak waras. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Zhang Xuan Laoshi ini telah memasuki akademi pada saat yang sama dengannya, dan selama ini, hasilnya lebih unggul darinya. Kapan dia menjadi begitu luar biasa? Lebih jauh lagi, untuk dapat membantu orang lain menerobos begitu saja, bahkan para tetua dan kepala sekolah akademi tidak mampu melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia mencapainya? Cao Xiong Laoshi dengan sengaja memfitnah rekan-rekannya, membuktikan bahwa dia kurang dalam etika sebagai seorang guru. Saya akan melaporkan ini ke persekutuan guru agar mereka mencabut izin mengajar Anda. Pada saat yang sama, 100 cambuk pembunuh dewa akan dibawa keluar sekarang. Setelah masalah selesai, Penatua mau melambaikan tangannya. Iya, Cao Xiong menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak mau menerimanya, dia tahu bahwa nasibnya sudah disegel. Sang Bin, sebagai seorang guru, untuk kentunganmu sendiri, kamu dengan sengaja menjebak guru lain. Lisensi mengajarmu akan ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Setelah berurusan dengan Cao Xiong, Penatua mau melihat ke arah Sang Bin dan Sang Chen. Adapun Sang Chen, sebagai Penatua, Kepala Biro Pendidikan, Anda tidak hanya tidak mempertimbangkan guru lain, Anda dengan sengaja mempersulit mereka, bahkan mengubah hasil ujian kualifikasi guru sesuka Anda. Anda akan dicopot dari posisi Anda sebagai Penatua dan Kepala Biro Pendidikan. Masalah ini akan dilaporkan ke persekutuan guru dan keputusan akan dijatuhkan atas perilaku Anda. Bab 80, Bagaimana saya mengajar Anda? Para tetua dari persekutuan guru memiliki posisi yang mirip dengan para pemimpin dari Kementerian Pendidikan di dunia Zhang Xuan sebelumnya. Mereka memiliki wewenang untuk mencabut posisi guru di akademi. Penatua Mo, melihat bagaimana kita berteman selama bertahun-tahun, tolong lepaskan aku. Setelah mendengar hukuman itu, Sang Chen buru-buru berkata. Pada saat ini, dia merasa dunianya runtuh. Dia adalah orang yang mendapatkan Penatua Mo di sini. Niat awalnya adalah agar dia melepaskan Zhang Xuan dari lisensi mengajarnya, namun, dia hanya berhasil menghancurkan kakinya sendiri dengan batu yang dia pindahkan. Pada akhirnya, dialah yang dipecat. Bisakah situasinya tidak begitu terkutuk? Ini semua salahmu, bocah manja. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia.
Melihat Sang Bin, dia mau tidak mau ingin bergegas ke depan untuk mengirim dua tendangan ke arahnya untuk meredakan amarahnya. Jika bukan karena orang ini begitu bersikeras untuk membawa masalah ke Zhang Xuan, dia tidak akan mendapat masalah. Sekarang, tidak hanya pihak lain lolos tanpa hukuman dan dia dibebaskan dari tugasnya, yang terpenting dari semuanya, reputasinya ada di selokan. Sudah bisa diduga bahwa begitu berita tentang dia menindas guru lain dan mengubah hasil mereka dengan iseng menyebar, dia akan menjadi sosok yang dibenci, yang dicemooh oleh semua orang. Dia tidak melakukannya, tapi, seseorang harus mempercayai kata-katanya terlebih dahulu. Dari semua orang, Anda memilih untuk melakukan kakek Anda sendiri di. Memaafkanmu, Penatua Sang, justru karena persahabatan kita selama bertahun-tahun, aku telah menyelamatkanmu dari martabatmu. Jika tidak, jika aku melaporkanmu menindas rekan-rekanmu ke persekutuan guru, kemungkinan besar kamu akan lisensi mengajarmu juga dicabut. Penatua Mo mendengus dingin. Sebaiknya kau menjaga dirimu dari sekarang. Penatua Sang tahu apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Kelemahan melonjak melalui tubuhnya dan dia merosot ke lantai, sedih seolah-olah dia telah kehilangan orang tuanya. Zhang Laoshi, kami telah menyusahkanmu hari ini. Untuk sampah seperti itu muncul di antara para guru adalah kelalaian dari persekutuan guru. Setelah berurusan dengan ketiganya, Penatua Mo menoleh untuk melihat Zhang Xuan dengan tatapan minta maaf. Jangan khawatir tentang itu. Itu normal untuk satu atau dua degenerasi muncul sesekali. Zhang Xuan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak terganggu olehnya. Melihat sikapnya, semua orang merasa terkesan dengannya lagi. Apakah kamu melihat itu? Itulah kemurahan hati yang seharusnya dimiliki seorang guru. Bagus, kalau begitu aku akan kembali ke guild untuk menyelesaikan masalah ini. Aku akan memastikan untuk memberi Zhang Laoshi penjelasan tentang situasinya. Setelah itu, Penatua Mo memelototi Penatua Sang Chen dengan penuh kebencian sejenak sebelum berbalik untuk pergi. Zhang Laoshi, ayo pergi juga. Kamu masih harus mengajariku melukis. Petik 2. Pada saat ini, Cao Xiong sedang dipukuli sampai hampir mati. Setelah melihat situasi di sini telah diselesaikan, Bai Sun berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Baik, mengangguk kepalanya, Zhang Xuan berjalan keluar dari menara kehendak pencerahan bersama dengan yang lainnya. Sejujurnya, dia nyaris tidak melewati situasi ini dengan aman. Jika bukan karena kedatangan klan Wang, Bai Sun dan Huang Yu yang tepat waktu, bahkan jika dia bisa menangani situasi ini, itu akan membutuhkan banyak usaha. Terutama dengan masalah tentang Zhao Yanfeng. Sebenarnya, dia tidak sepenuhnya jujur tentang situasinya. Apa yang diderita Zhao Yanfeng bukanlah meridian tertutup bawaan, tetapi meridian sempit bawaan. Meridian sempit bawaan, menggunakan kata-kata kehidupan sebelumnya, berarti bahwa sementara yang lain adalah jalur 8 mobil, Anda adalah jalur sepeda. Dengan meridian yang begitu sempit, wajar jika dia merasakan tubuhnya terkoyak ketika energi spiritual mengalir. Faktanya, kecepatan kultivasinya akan melambat secara signifikan, menciptakan batas atas pencapaiannya di masa depan. Namun, ada perbedaan yang melekat antara itu dan meridian tersegel bawaan. Yang pertama, meridian tertutup bawaan, mirip dengan memiliki semua jenis paku di sepanjang jalan seseorang, menghalangi aliran energi spiritual sepenuhnya. Di sisi lain, meridian sempit bawaan, meskipun meridian seseorang sempit, energi spiritual dapat mengalir melaluinya, memungkinkan seseorang untuk berkultivasi tanpa masalah. Kultivasinya mengamuk memang memperluas meridiannya yang sempit, memungkinkan dia untuk berkultivasi lebih mudah. Itulah alasan mengapa kultivasinya melonjak, memungkinkan dia untuk mencapai puncak ranah juksi. Namun, kejadian itu juga menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuhnya. Puncak ranah juksi sudah menjadi batasnya saat itu. Tidak mungkin baginya untuk menerobos. Untuk menebus pihak lain, Zhang Xuan bergerak untuk membantunya menerobos. Pada saat yang sama, dia juga menghilangkan trauma yang ditinggalkan dirinya sebelumnya di tubuhnya, membunuh dua burung dengan satu batu. Paling tidak, setelah kejadian ini, tidak ada yang akan menggunakan insiden mengamuk ini untuk melawannya lagi. Adapun bagaimana dia berhasil membantu Zhao Yanfeng menerobos, sebenarnya teori di baliknya sederhana. Setelah membolak-balik semua buku di Pavilion Compendium, dia telah membentuk 1 dan 2 dan 3 dan dari Heaven's Path Divine Art. Setelah mengolahnya sendiri tadi malam, dia sangat menyadari metode yang benar untuk menerobos. Lebih jauh lagi, mengingat Zenki kualitas unggul di tubuhnya, bukanlah tugas yang sulit baginya untuk membimbing pihak lain untuk berjalan di jalan yang benar untuk menerobos. Mulai sekarang, aku tidak lagi dalam bahaya diusir. Dengan beban dari hatinya, dia menghela nafas lega. Setelah melampaui, dia berada dalam bahaya pengusiran. Bahkan setelah dia menerima beberapa siswa, dia masih merasa seolah-olah ada awan tak menyenangkan yang menjulang di atasnya. Namun, pada saat ini, ancaman ini telah sepenuhnya dihilangkan. Berjalan keluar dari menara kehendak pencerahan, dia memberi izin kepada Wang Yan untuk mendengarkan di kelasnya, sama seperti Wang Tao, dan baru kemudian klan Wang pergi. Adapun Zhao Yanfeng, dia menatap Zhang Laoshi.
Jelas, kemampuan Zhang Xuan telah menggerakkannya dan dia berharap untuk diterima di bawah pengawasannya sekali lagi. Namun, Zhang Xuan segera menolak saran ini. Apa lelucon? Saya seorang trans dengan jari emas, seseorang yang akan menjadi Mingxi cepat atau lambat. Jika saya membiarkan orang-orang datang dan pergi sesuka mereka, bukankah itu akan menginjak-injak harga diri saya? Diri saya sebelumnya telah membuat Anda mengamuk, sedangkan saya telah menebusnya dengan membantu Anda masuk ke Fighter 2 dan dendam kami telah diselesaikan, dan saya tidak ingin menyentuh itu lagi. Ditolak oleh Zhang Xuan, depresi tercermin di wajah Zhao Yanfeng. Namun, setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu dan resolusi muncul di matanya sekali lagi. Berbalik, dia mengikuti di belakang Wang Yan dan pergi. Huang Yu Xiaoji, bolehkah saya tahu bagaimana seseorang menjadi guru master rekanan? Berjalan di sepanjang jalan, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Setelah kejadian ini, dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan tempatnya sendiri di dunia ini dan tidak diinjak-injak oleh orang lain adalah dengan menjadi guru-guru. Untuk menjadi guru master, seseorang harus menjadi guru master asosiasi terlebih dahulu. Guru master rekan lebih seperti cara untuk memanggil seseorang. Tidak seperti guru-guru, seseorang tidak perlu dinilai untuk itu. Itu terutama tergantung pada keberuntungan. Selama guru-guru telah mengarahkan pandangannya pada Anda dan mengundang Anda untuk menjadi asistennya, maka kamu sudah dianggap sebagai guru master asosiasi. Huang Yu menjelaskan. Oh, Zhang Xuan mengangguk. Sebenarnya, guru master asosiasi ini mirip dengan profesor asosiasi di kehidupan sebelumnya. Meskipun mereka tidak memiliki otoritas sejati dan mereka lebih seperti juru bicara, mereka mewakili martabat guru-guru dan memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Kamu adalah guru master asosiasi, maka toko buku itu, Zhang Xuan memandangnya dengan ragu. Dia heran mendengar bahwa Huang Yu adalah seorang guru master asosiasi. Sebelumnya, ketika dia melihat bahwa dia dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kediaman Tuan Lu Chen, dia tahu bahwa identitasnya luar biasa. Hanya saja, dia tidak menyangka identitasnya begitu luar biasa. Selanjutnya, sebagai guru master asosiasi, identitasnya bahkan lebih bergengsi daripada para tetua Akademi Hongtian. Tidak ada alasan baginya untuk membuka toko buku terpencil di pasar. Saya kebetulan menarik perhatian Liu Xi dan menjadi guru master rekanannya, tetapi karena saya masih terlalu muda, saya memerlukan beberapa pengalaman untuk mendapatkan kepercayaan orang lain dengan lebih baik. Karena itu, saya mendengarkan perintah Liu Xi dan memilih kota komersial yang penuh sesak untuk membuka toko kecil untuk memupuk karakter saya. Pada saat yang sama, saya juga dapat membaca lebih banyak dan menjadi lebih berpengetahuan, Huang Yu menjelaskan. Si mirip dengan Lao Shi, hanya versi yang lebih pendek. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Mengintip kebenaran masalah adalah bidang pengetahuan itu sendiri, dan membangun hubungan baik adalah keterampilan yang sangat mendalam. Jangan pernah meremehkan pemilik toko kecil. Terkadang, ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman terbesar tentang kepribadian manusia, tak tertandingi bahkan oleh para ahli dan akademisi. Terkadang, cara terbaik untuk memahami sifat manusia dan melunakkan diri sendiri adalah dengan pergi ke dasar. Sebagai putri pemimpin persekutuan guru, Huang Yu lahir dengan sendok emas di mulutnya. Alasan mengapa Liu Xi memintanya untuk melakukannya adalah untuk merawatnya, serta memberinya lebih banyak pengalaman duniawi. Setelah mengobrol sebentar, dia memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap guru master dan guru master asosiasi. Di dunia ini, jalur guru sangat dihormati. Guru sangat dihormati, bahkan lebih dari kehidupan sebelumnya. Apoteker, pandai besi, penilai apa, dari banyak pekerjaan di 9 jalan atas, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan guru master. Namun, itu sudah diduga. Baik itu tentang kultivasi atau pekerjaan lainnya, seseorang membutuhkan seorang guru untuk membimbing mereka. Jika seseorang bahkan tidak menghormati guru mereka, bagaimana mungkin mereka bisa berkembang? Benar? Apa yang Tuan Lu Chen menguji kalian semua, agar kalian semua harus belajar di bawahku. Setelah memahami posisi sosial guru, Zhang Xuan mencatat satu lagi keraguan yang masih ada di kepalanya. Bai Sun adalah anak muda dari Zhen Nan Wang sedangkan Huang Yu adalah putri dari ketua guild dari Teacher Guild, belum lagi dia sendiri adalah seorang associate master teacher. Berbicara secara logis, mengingat posisi sosial mereka, seharusnya mereka tidak perlu diuji oleh orang lain. Tuan Lu Chen memiliki lukisan yang telah dia sembunyikan selama bertahun-tahun yang disebutkan Vas Tinta Daylily. Kami berdua menginginkannya, itu sebabnya Tuan dengan sengaja membuat pertanyaan yang sulit untuk mengevaluasi kami. Petik 2. Huang Yu menjelaskan. Kanvas tinta Daylily. Zhang Xuan mengerutkan kening. Yang digambar oleh master pelukis Mo Chenzi, Ing Daylily Canvas. Tak satu pun dari kalian berdua mengerti lukisan, mengapa Anda menginginkannya? Dalam buku-buku yang dilihat Zhang Xuan di Pavilion Compendium, ada banyak catatan dari kanvas tinta Daylily ini. Dikatakan sebagai harta artistik yang ditinggalkan oleh seorang pelukis ulung seabad yang lalu. Itu adalah lukisan yang sangat berharga. Ini, hadiah. Huang Yu memerah.
Hadiah. Zhang Xuan menyadari, dia dan Baisun telah mengarahkan pandangan mereka pada kanvas tinta Daylily ini pada saat yang sama dan meminta guru Lu Chen untuk itu. Sang master setuju untuk memberikannya kepada mereka, tetapi prasyarat untuk itu adalah mereka harus lulus ujiannya terlebih dahulu. Tes seharusnya mengacu pada penilaian lukisan. Tuan Zhang, Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang lukisan, mampu melihat melalui masalah di dalamnya hanya dengan pandangan sekilas. Bisakah kamu mengajari kami? Petik 2. Baisun menatapnya dengan penuh harap. Memang, tolong ajari kami. Huang Yu juga melihat ke atas. Ajari kalian berdua. Alasan mengapa dia bisa menilai lukisan itu adalah karena bantuan dari Library of Heaven's Path. Kenyataannya, dia tidak tahu apa-apa tentang lukisan, jadi bagaimana dia bisa mengajari mereka. Melihat tatapan penuh harap dari keduanya, Zhang Xuan dengan canggung menggaruk kepalanya, tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Akhir dari busur pertama. Bab 81, saya ingin mundur dari pengawasan Anda. 1. Akademi Hongtian, ruang kelas Lu Xun. Sebagai guru bintang di akademi, ruang kelasnya memiliki lebar beberapa ratus meter, sebesar lapangan sepak bola besar. Siswa telah berbaris dalam baris demi baris, dan mereka berjumlah beberapa ratus. Seperti yang diharapkan dari Lu Laoshi, saya telah mendengar desas-desus di luar bahwa banyak siswa merasa terhormat untuk menjadi siswa Anda dan mereka berusaha keras untuk diterima di bawah pengawasan Anda, tetapi untuk berpikir bahwa itu akan benar. Melihat jumlah siswa di kelas, seorang lansia mengelus jenggotnya sambil menatap seorang pemuda yang tidak terlalu jauh darinya. Pemuda itu berusia sekitar 26 hingga 27 tahun. Berpakaian biru, dia berdiri tegak seolah tombak yang akan menembus langit, membawa aura angkuh bersamanya. Adapun orang tua, jika Sang Bin ada di sini, dia akan bisa mengenalinya. Dia adalah penguasa paviliun Hongtian, Penatua Hong Hao. Kamu telah memuji saya secara berlebihan, tetua. Saya hanya memenuhi tanggung jawab saya dalam mengasuh mereka. Mereka telah melebih-lebihkan saya. Pemuda itu terkekeh. Kata-katanya mungkin rendah hati, tetapi sikapnya memancarkan kepercayaan diri dan kebanggaan. Jelas untuk melihat apakah Anda telah dilebih-lebihkan atau tidak hanya dengan melihat standar siswa. Saya telah mendengar bahwa lebih dari 70 dari 100 siswa teratas telah diterima di kelas Anda setelah melamarnya. Selanjutnya, dari 200 siswa baru yang kamu terima, sepertinya tidak ada satupun yang ditempatkan di bawah 500. Penatua Hong Hao tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Kemarin, ketika dia mendengar angka-angka itu, dia juga terkejut. Meskipun masih muda, Lu Xun Laoshi ini telah menjadi guru bintang paling bersinar di seluruh akademi. Hampir semua tunas yang baik di antara mahasiswa baru telah diambil olehnya. Hasil seperti itu, terlepas dari sejarah panjang akademi, jarang terlihat. Merupakan kehormatan bagi saya bagi siswa untuk bersedia melamar pelajaran saya. Mendengar pujian dari seorang tetua fighter 7 dan, Lu Xun Laoshi merasa bangga. Setelah itu, berbalik, dia bertanya, Penatua Hong Hao selalu menjadi sosok yang sibuk, jadi angin macam apa yang membawamu ke sini hari ini? Mungkinkah kamu memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanku? Selama itu masih dalam jangkauan, kemampuanku, aku akan memberikan yang terbaik. Dia tidak percaya bahwa seorang penatua yang kuat seperti dia akan berada di sini hanya untuk mengobrol. Omong-omong, memang ada sesuatu yang perlu aku masalahkan denganmu. Aku telah berteman lama dengan ayahmu dan aku melihatmu tumbuh dewasa. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang jujur, jadi aku datang ke sini untuk memintamu menyelidikinya. Guru untukku, kata Penatua Hong Hao. Jangan menyebut ayahku, dia adalah barang antik yang keras kepala. Melihat bagaimana pihak lain mencoba memainkan kartu emosi, Lu Xun mengerutkan kening. Guru mana yang Anda ingin saya lihat? Zhang Xuan, kata Penatua Hong Hao. Setelah insiden dengan Zhang Xuan di kedai Hongtiannya, bisnisnya sekarang dapat diabaikan. Kemarahan sudah membara di hatinya. Jika tidak mempertimbangkan identitasnya, dia pasti sudah berlari ke kediaman pihak lain untuk memukulnya. Zhang Xuan, maksudmu orang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi gurunya dan membuat kultivasi Zhao Yanfeng mengamuk. Lu Xun menoleh. Dia sudah mendengar tentang berbagai perbuatan mulia dari Zhang Laoshi itu. Lebih jauh lagi, dia bahkan menerima muridnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya. Memang, Penatua Hong Hao mengangguk. Dia hanya sampah seorang guru, dia akan dipecat cepat atau lambat. Apakah tetua memiliki dendam padanya? Lu Xun bingung. Di satu sisi adalah seorang tetua mapan yang bisa bersaing untuk posisi kepala sekolah sementara di sisi lain, seorang guru yang bisa dipecat kapan saja. Keduanya hidup di dunia yang sama sekali berbeda, jadi bagaimana mereka bisa berhubungan satu sama lain? Itu hanya beberapa masalah kecil. Saya telah mendengar bahwa Biro Pendidikan telah mengeluarkan ultimatum kepadanya. Selama dia gagal menerima siswa manapun di masa sekolah ini, izin mengajarnya akan dicabut dan dia akan dikeluarkan dari akademi. Jadi, saya berharap untuk menyusahkan Lu Laoshi untuk melihat apakah Anda dapat menerima murid-muridnya di bawah pengawasan Anda.
Petik 2. Penatua Hong Hao mengungkapkan tujuan di balik kunjungannya. Dia sudah melihat ke dalam urusan Zhang Xuan sebelum menuju ke sini, termasuk fakta bahwa dia telah merekrut 5 siswa semester sekolah ini. Pihak lain adalah seorang guru dan identitas ini melindunginya, meninggalkan yang lebih tua tanpa sarana untuk berurusan dengannya. Namun, saat dia kehilangan identitas ini, bukankah dia akan menjadi miliknya untuk disembelih? Terima di bawah pengawasanku. Lu Xun tidak menyangka pihak lain akan mencarinya karena masalah seperti itu. Memang, sebagai guru bintang Akademi Hongtian, kamu mungkin satu-satunya yang mampu melakukannya. Selama kamu mengungkapkan niat seperti itu, beberapa muridnya kemungkinan besar akan mundur dari pelajarannya dan bergegas untuk mengikutimu. Penatua Hong Hao terkekeh. Berurusan dengan seorang guru yang memiliki murid di bawahnya itu merepotkan. Jika dia tidak memiliki murid di bawahnya, maka segalanya tidak akan serumit itu. Petik 2. Lu Xun ragu-ragu. Tidak ada yang perlu diragukan lagi, apakah kamu sudah melupakan Xiao Yanfeng? Jika kamu membiarkan Zhang Xuan terus mengajar para murid seperti itu, sejarah hanya akan terulang kembali dan kehidupan murid-muridnya akan hancur. Kamu menyelamatkan mereka dengan membawa mereka lebih. Penatua Hong Hao segera memberinya dorongan lagi setelah melihat keraguannya. Baiklah, saya akan membantu Anda dalam masalah ini. Saya akan mengungkapkan niat saya untuk menerima siswa di bawah asuhannya hari ini. Lu Xun mengangguk. Bagus. Mata Penatua Hong Hao berbinar dan kegembiraan menjalari hatinya. Sekarang setelah Lu Laoshi menyetujuinya, dia sudah bisa dengan jelas melihat wajah Zhang Xuan yang kecewa dan putus asa. Karena dia berani meninggalkan paviliun Hongtian di ambang penutupan, dia perlahan akan bermain dengannya dan menunjukkan kepadanya apa arti ketakutan yang sebenarnya. Kurung siku tutup. Tepat ketika dia bersukacita dalam pikirannya, merenungkan apa yang harus dia lakukan untuk menghukumnya, seorang siswa baru bergegas mendekat. Lu Laoshi. Petik 2. Saat berdiri di depan Lu Xun, dia berlutut. Wang Yan, ada apa? Melihat anak muda ini, Lu Xun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Wang Yan ini adalah salah satu dari sedikit yang paling berbakat dari angkatan baru ini. Selanjutnya, dia adalah cucu dari tetua kedua dari klan Wang, sehingga memiliki posisi yang terhormat. Bahkan baginya, dia merasa bangga menerima murid dengan kedudukan seperti itu. Lu Laoshi, aku. Wang Yan, yang baru saja datang dari menara kehendak pencerahan, berlutut di lantai dan dia tampak berkonflik. Apakah kamu pernah menemui masalah dalam kultivasimu? Bebas berbicara. Melihat dia gagap, Lu Xun berbicara dengan megah. Pengetahuan Lu Laoshi sangat luas, belum lagi dia adalah guru paling terkenal di seluruh akademi. Jika kamu mengalami kesulitan, jangan ragu untuk membicarakannya. Dia pasti bisa menyelesaikannya untukmu. Penatua Hong Hao berkata sambil tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Baiklah, aku akan berbicara kalau begitu. Wang Yan mengatupkan rahangnya dan melanjutkan, saya ingin mundur dari pengawasan Anda. Saya harap Lu Laoshi dapat memenuhi permintaan saya. Petik 2. Mundur dari pengawasanku. Lu Xun terhuyung. Matanya melebar tidak percaya. Orang lain berkelahi satu sama lain untuk diterima di bawahnya, namun orang ini ingin menarik diri dari pengawasannya. Apakah Anda nyata? Setelah mengajar di Akademi Hongtian selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu dengan situasi seperti itu. Iya, sekarang setelah kata itu keluar, Wang Yan menghela nafas lega dan buru-buru menganggukkan kepalanya. Apakah Anda memiliki sesuatu yang sulit Anda bicarakan, atau apakah Anda diancam oleh orang lain? Lu Xun tidak tahan untuk tidak bertanya. Tidak, ini adalah pilihan yang aku buat atas kehendak bebasku sendiri. Kata Wang Yan, kamu tahu bahwa setelah mundur dari pengawasanku, tidak ada guru lain di akademi ini yang akan menerimamu, kan? Mendengar bahwa dia membuat pilihan atas kehendaknya sendiri, Lu Xun melanjutkan. Dia adalah guru paling terkenal di akademi. Bagaimana mungkin ada guru lain yang berani menerima siswa yang mengundurkan diri dari bimbingannya? Selama saya mundur dari pengawasan Anda, saya akan dapat mendengarkan pelajaran Zhang Xuan Laoshi. Ini adalah kesempatan bagi saya, jadi saya harap Lu Laoshi dapat mengabulkan keinginan saya. Wang Yan menurunkan tubuhnya, mundur dari pengawasanku untuk mendengarkan pelajaran Zhang Xuan Laoshi. Mendengar kata-kata itu, ekspresi sembelit muncul pada Lu Xun. Dengan mulut ternganga dan mata melingkar sempurna, dia merasa seolah-olah ada yang tidak beres dengan dunia. Bab 82, saya ingin menarik diri dari pengawasan Anda, 2. Bukan hanya Lu Xun yang menunjukkan ekspresi seperti itu, bahkan Penatua Hong Hao merasa dunia berputar di sekelilingnya karena dia merasa sulit untuk mengatasi pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Bukankah Zhang Xuan guru terburuk di seluruh akademi? Beberapa saat yang lalu, dia mengatakan bahwa selama dia mengungkapkan minatnya untuk menerima murid-muridnya, mereka akan datang dengan tergesa-gesa. Namun, tidak pernah dalam mimpinya dia berharap bahwa bahkan sebelum dia bisa bergerak, salah satu siswa yang sangat dia harapkan telah berlari ke arahnya. Adalah satu hal jika pihak lain telah menerima Anda, tetapi untuk mendengarkan pelajarannya. Astaga,
Apa kau yakin tidak bercanda denganku? Itu berarti Anda tidak memiliki posisi sama sekali. Alih-alih menjadi murid langsung saya, Anda memilih untuk berlari untuk mendengarkan pelajaran orang lain. Lu Xun merasa wajahnya ditampar keras dan kulitnya menjadi gelap. Saya harap Lu Laoshi dapat memenuhi permintaan saya. Wang Yan buru-buru memohon. Kamu, setelah waktu yang lama, melihat ekspresi serius di wajah pihak lain, dia tahu bahwa pihak lain serius. Dengan ekspresi mengerikan, dia berkata, kamu tahu bahwa Zhang Xuan Laoshi pernah menyebabkan kultivasi siswa mengamuk. Meski begitu, kamu ingin mendengarkan kelasnya. Petik 2. Aku menyadarinya, tapi aku masih ingin. Wang Yan mengangguk, tekad di wajahnya tegas. Beberapa saat yang lalu, dia melihat sekilas kemampuan luar biasa Zhang Laoshi yang bahkan membuat kakeknya kagum. Pada saat ini, hatinya sudah bersama Zhang Xuan. Melihat betapa bertekadnya pihak lain, kulit Lu Xun semakin gelap. Memberi isyarat kepada beberapa siswa di sampingnya, dia berkata, bawa Zhao Yanfeng ke sini. Petik 2. Lu Laoshi. Beberapa saat kemudian, Zhao Yanfeng tiba. Wang Yan mengatakan bahwa dia ingin mundur dari pengawasanku untuk mendengarkan kelas Zhang Xuan Laoshi. Katakan padanya bagaimana saat kamu berkultivasi di bawahnya dan beritahu dia betapa bodohnya keputusannya. Lu Xun mengayunkan lengan bajunya. Zhao Yanfeng tidak berbicara dan sebaliknya, dia berlutut dan bersujud terus-menerus. Ada apa? Bukankah kamu sering menceritakan situasi di masa lalu? Lu Xun mengerutkan kening. Zhao Yanfeng, sebagai siswa yang kultivasinya dikirim mengamuk oleh Zhang Xuan, memiliki suara terbesar dalam masalah ini. Di masa lalu, dia sering berbicara buruk tentang Zhang Laoshi, hanya untuk dihentikan olehnya. Meskipun memberinya izin untuk berbicara sekarang, dia tampak enggan melakukannya, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Lu Laoshi, sebenarnya, sama seperti Wang Yan, saya ingin mendengarkan pelajaran Zhang Laoshi. Akhirnya memperkuat resolusinya, kata Zhao Yanfeng. Kau ingin pergi juga? Petik 2. Dengan wajah kaku, Lu Xun hampir tersandung ke tanah. Bukankah kultivasimu mengamuk karena dia? Tidakkah kamu membencinya karena itu? Bukankah kamu sering berbicara buruk tentang dia? Jadi mengapa Anda ingin menarik diri dari pengawasan saya untuk mendengarkan pelajarannya? Lu Xun merasa dia hampir gila. Zhang Laoshi adalah dermawan saya. Saya merasa sangat bersalah karena meninggalkannya tanpa mengucapkan selamat tinggal sebelumnya. Saya harap Lu Laoshi dapat memenuhi keinginan saya. Zhao Yanfeng berkata dengan hormat. Dermawan, benefaktor kepala Anda, dengan mengirimkan kultivasi Anda mengamuk. Pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Jelas terlihat bahwa Anda mencoba melarikan diri darinya, oke. Bersalah. Ketika Anda menghina Zhang Xuan Laoshi setiap hari, mengapa saya tidak melihat sedikit pun rasa bersalah dalam diri Anda? Lu Xun merasa ingin menjadi gila. Baiklah, baiklah. Karena kalian berdua telah mengambil keputusan, aku akan menarik kalian berdua dari pengawasanku kalau begitu. Meraih 2 token giok, dia menggigit jarinya dan meneteskan tetesan darah segar pada keduanya. Sebagai guru bintang akademi, Lu Xun adalah orang yang bangga. Karena kedua muridnya ini telah mengambil keputusan, menghentikan mereka hanya akan membuat mereka membencinya. Jika demikian, dia mungkin juga melepaskan mereka begitu saja. Terima kasih guru. Meraih token giok dan memastikan bahwa mereka ditarik dari pengawasan Lu Xun Laoshi, mata Wang Yan dan Zhao Yanfeng menyala secara bersamaan. Kalian berdua bukan muridku lagi, kalian bisa pergi sekarang. Menekan amarahnya yang hampir meledak, Lu Xun mengusir mereka. Iya, mereka berdua berjalan keluar. Sialan, sialan. Saat melihat mereka pergi, Lu Xun meraung. Siapa dia? Guru bintang nomor 1 di Akademi Hongtian. Siswa yang tak terhitung jumlahnya bersaing satu sama lain untuk menjadi muridnya dan dia harus merenungkan dengan cermat sebelum membuat pilihan di antara mereka. Dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa memburu murid-muridnya di akademi, tapi bukan hanya satu, tetapi 2 siswa direbut darinya sekaligus. Selanjutnya, jika orang yang merenggut siswa ini darinya adalah Wang Chao atau Shen Biru, dia bisa membiarkan masalah ini selesai. Tetapi untuk menjadi orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi gurunya, orang yang berdiri di bagian paling bawah akademi. Perasaan penghinaan yang kuat yang dia rasakan membuatnya merasa hiruk-pikuk. Belum lagi, dia baru saja menyetujui permintaan Penatua Hong Hao untuk memburu siswa pihak lain. Namun, sebelum dia bisa bergerak, pihak lain sudah berhasil memburunya. Jika bukan karena kesopanan dan kepeduliannya terhadap identitasnya, dia bahkan mungkin akan bergegas untuk memukuli Zhang Xuan ini. Su Hong, setelah sedikit melampiaskan amarahnya, amarah yang Lu Xun rasakan sedikit mereda. Dia berbalik untuk memanggil muridnya. Lu Laoshi, seorang anak muda berusia 16 hingga 17 tahun berjalan keluar. Zhu Hong, siswa yang menduduki peringkat keempat dalam ujian masuk tahun ini. Dia adalah salah satu siswa paling berbakat yang dia terima semester ini. Meskipun dia baru berusia 16 tahun, dia telah mencapai puncak ranah Juxi dan siap untuk masuk ke ranah berikutnya kapan saja.
Kirimkan surat perang ke Zhang Xuan Laoshi untukku. Lu Xun menggertakkan giginya. Surat perang. Mendengar keputusannya, Penatua Hong terkejut. Setelah itu, dia menyadari dan bertanya, mungkinkah selama turnamen mahasiswa baru ini, Anda berharap untuk... Memang, untuk berani memburu muridku, aku, Lu Xun, tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Lu Xun Laoshi melambaikan tangannya. Kemudian, mengepalkan tinjunya erat-erat, dia melanjutkan, karena dia berani menyerangku, maka dia harus menemukan cara untuk menahan amarahku juga. Petik 2. Setelah itu, dia mengambil kertas dari meja dan menulis di atasnya. Serahkan ini ke Zhang Xuan, katakan padanya bahwa aku akan menantangnya untuk evaluasi guru selama turnamen mahasiswa baru setengah bulan dari sekarang. Tanyakan padanya apakah dia berani menerima tantanganku atau tidak. Jika dia tidak berani, katakan padanya untuk tidak pernah melakukan tindakan kecil seperti itu di belakangku. Petik 2. Lu Xun mengayunkan lengan bajunya dengan anggun. Setiap tahun, setengah bulan setelah penerimaan mahasiswa baru, turnamen mahasiswa baru akan diadakan. Turnamen ini memungkinkan para siswa untuk menunjukkan bakat dan peningkatan mereka. Itu adalah panggung bagi siswa untuk menunjukkan nilai mereka dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Adapun evaluasi guru, itu adalah pertempuran antara guru yang berbeda. Selama evaluasi guru, dua guru yang bersaing akan memilih beberapa siswa mereka dan bersaing berdasarkan ranah kultivasi mereka, kecakapan bertarung dan pengetahuan teoretis mereka, untuk memastikan efektivitas kelas guru. Melalui kompetisi tersebut, kompetensi guru dinilai dan dievaluasi. Dari mata orang luar, Lu Xun Laoshi mengusulkan tantangan kepada Zhang Xuan adalah pembantaian sepihak. Iya, mata Zhu Hong berbinar dengan hormat. Hasil evaluasi guru mempengaruhi kebanggaan dan kehormatan guru masing-masing. Akibatnya, tantangan seperti itu biasanya diadakan secara pribadi. Lu Laoshi mungkin satu-satunya yang percaya diri dan cukup bangga untuk mengirim surat perang langsung ke guru lain secara langsung. Seperti yang diharapkan dari idolanya, dia terlalu ramah. Melampiaskan ketidakpuasannya setiap kali dia marah, bahkan tidak perlu menekan emosinya sama sekali, dia adalah panutannya. Pergilah. Lu Xun mengantarnya. Zhu Hong mengangguk, berbalik dan pergi. Apakah kamu benar-benar berniat mengadakan tantangan guru? Penatua Hong Hao berjalan mendekat dan bertanya. Tidak hanya itu, aku ingin bertaruh dengannya. Jika dia kalah, semua siswa di bawah asuhannya akan pergi ke saya. Kilatan melintas di mata Lu Xun. Sejak menjadi guru, hidupnya berjalan mulus. Sama seperti dia bermaksud menggunakan kualifikasi ini untuk menarik perhatian seorang guru master, untuk naik ke posisi asisten guru master, dia bertemu dengan urusan seperti itu. Jika bukan karena pemikirannya yang seperti itu, tidak ada alasan sama sekali baginya untuk menerima Zhao Yanfeng, yang tidak memiliki alam kultivasi yang tinggi dan pernah mengamuk sekali sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru, bukan seorang Samaria. Jika dia benar-benar orang yang baik, dia bisa saja menerima semua siswa yang mendaftar untuk kelasnya, tidak perlu memilih di antara mereka sama sekali. Itu semua untuk ketenaran. Dia ingin memperoleh reputasi yang cukup untuk menjadi asisten guru utama. Jika orang lain mendengar bahwa muridnya telah mengundurkan diri dari pelajarannya untuk mendengarkan kelas seseorang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, bukankah reputasinya akan hancur? Jadi, tidak peduli apa, dia harus membalas orang yang memberikan penghinaan seperti itu padanya. Babak 83, Zhu Hong yang sombong. Apakah Zhang Laoshi akan baik-baik saja? Di ruang kelas, Zhao Ya, Wang Ying dan yang lainnya khawatir. Cao Xiong Laoshi telah mengajukan ujian kehendak pencerahan untuk berurusan dengan Zhang Laoshi. Meski belum banyak yang mengetahuinya, sebagai muridnya, mereka masih mendengar kabar tentangnya. Jangan khawatir, kami telah mengikuti pelajaran Zhang Laoshi dan kami semua terkesan dengannya. Liu yang terkesan olehnya, jadi tidak mungkin ada yang salah. Kata Zheng Yang, dari 5 siswa yang diterima Zhang Xuan, dialah yang paling tidak puas dengan Zhang Laoshi. Namun, setelah 2 pelajaran, dia sudah benar-benar terkesan dengannya. Saat ini, bahkan jika Wang Chao ingin menerimanya, dia akan menolaknya mentah-mentah. Karena ini yang terjadi padanya, pasti akan sama dengan Liu Yang juga. Dengan tingkat kepercayaan seperti itu, bagaimana Zhang Xuan bisa gagal dalam ujian? Ledakan. Di tengah pembicaraan, seseorang tiba-tiba mengirim pintu besi itu terbang dengan tendangan dari luar. Setelah itu, seorang pria muda berjalan dengan angkuh. Di mana Zhang Xuan Laoshi yang terhormat? Suruh dia keluar. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, kelopak mata pemuda itu sedikit terangkat saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia sengaja menekankan pada kata-kata, Zhang Xuan Laoshi. Tidak hanya tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam ekspresinya, dia sepertinya mengejeknya. Siapa kamu? Kami tidak menyambutmu di sini, jadi silakan pergi. Setelah melihat pihak lain berbicara tentang Zhang Laoshi dengan tidak hormat, belum lagi dia menendang pintu hingga terbuka, wajah Zheng yang menjadi gelap. Zheng Yang, jangan gegabah. Dia yang menduduki peringkat keempat dalam ujian masuk, Zhu Hong.
Menyadari pemuda itu, tubuh gemuk Yuan Tao bergetar saat dia buru-buru menarik Zheng Yang kembali dan berbisik padanya dengan suara pelan. Su Hong. Bukan hanya Zheng Yang, bahkan wajah Zhao Ya dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Su Hong dianggap telah mencapai puncak ranah Juxi, dan mungkin saja dia bisa menerobos ke ranah berikutnya kapan saja sekarang. Peringkat keempat dalam ujian masuk, ini jelas menunjukkan bahwa kekuatan dan bakatnya adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tandingi. Untuk bisa mengenaliku, sepertinya kamu tidak sebodoh yang aku kira. Ini adalah surat perang dari Lu Xun Laoshi. Dia ingin menantang Zhang Xuan Laoshi untuk evaluasi guru selama turnamen mahasiswa baru setengah bulan kemudian. Jadi, siapa yang akan menerima surat ini sebagai penggantinya? Setelah melihat yang lain mengenalinya, ujung bibir pemuda itu merayap ke atas. Dengan tatapan merendahkan, dia berbicara menghina mereka. Orang ini adalah orang yang baru saja keluar dari kelas Lu Xun, Su Hong. Dia sudah lama mendengar tentang Zhang Xuan, guru terburuk di akademi yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Sebagai orang yang diberkati oleh surga dan murid kebanggaan Lu Xun, dia memandang rendah dirinya. Evaluasi guru, Lu Xun Laoshi. Pada saat itu, wajah semua orang berubah. Meski yang bersaing dalam evaluasi guru adalah mereka, hal itu dianggap sebagai pertarungan antara kemampuan guru dalam membimbing siswanya. Ini menyangkut kebanggaan guru mereka dan sangat sedikit orang yang memilih untuk memegangnya. Lu Xun adalah guru akademi yang paling terkenal dan ada banyak ahli di bawah pengawasannya. Mengapa dia menantang Zhang Laoshi? Memang, tindakan kecil yang dilakukan Zhang Xuan di belakang Lu Laoshi telah menimbulkan kemarahannya dan dia telah memutuskan untuk memberinya pelajaran. Aku akan meninggalkan surat perang di sini, berikan padanya nanti. Jika kalian semua tidak berani menerima surat itu, tantang, lalu akui kekalahan lebih awal dan pergi ke ruang kelas Lu Laoshi untuk meminta maaf padanya. Jika tidak, bersiaplah untuk dipermalukan. Su Hong melemparkan surat perang ke atas meja dan berbalik untuk pergi. Tahan di sana. Sebelum dia bisa keluar dari kelas, Zheng yang berlari ke depan dan menghalangi jalannya. Kamu menendang pintu kelas kami dan berbicara tentang Zhang Laoshi dengan sangat tidak hormat. Minta maaf, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Petik 2. Seorang siswa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan gurunya. Orang ini sama sekali tidak menghormati guru mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia suka, ingin pergi setelah membuang surat perang itu. Kamu ingin aku meminta maaf. Kamu harus memiliki kemampuan untuk itu terlebih dahulu. Mencibir dengan dingin, Su Hong menatapnya dengan jijik dan menendangnya. Keahlian Zheng yang dengan tombaknya luar biasa, tetapi penguasaan pukulan dan tendangannya sangat kurang. Lebih jauh lagi, karena tingkat kultivasinya di bawah pihak lain, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia ditendang tepat di dadanya dan terbang mundur, menabrak tanah dengan keras. Berani. Wajah Zhao Ya melengkung karena marah. Dengan raungan, dia menyerbu ke depan. Sama seperti Zhu Hong, dia adalah puncak dunia Juxi juga. Namun, kecakapan bertarungnya sedikit lebih rendah dari pihak lain. Setelah bertukar beberapa pukulan, dia dipukul di bahunya dan mundur ke belakang. Setelah itu, Wang Ying dan Yuan Tao juga menyerbu ke depan. Namun, karena bahkan Zhao Ya, yang terkuat dari mereka semua, tidak cocok untuknya, bagaimana mereka bisa melawannya? Dalam waktu singkat, mereka berempat mengalami beberapa luka. Mereka marah dengan tindakan pihak lain, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Mereka mungkin telah belajar beberapa teori mendalam dari Zhang Xuan, tetapi karena kurangnya waktu, mereka masih tidak cocok untuk orang yang ditempatkan keempat dalam ujian masuk. Sekelompok sampah. Setelah mengalahkan kerumunan, Su Hong mengayunkan lengan bajunya dan berkata, ini hanya hukuman kecil. Dia seharusnya memikirkan kemungkinan ini ketika dia menantang Lu Laoshi. Katakan padanya, jika dia tidak berani setuju, cepatlah dan minta maaf, jika tidak. Kalau tidak apa, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah kata samar bergema dari ambang pintu. Seiring dengan Liu Yang, Zhang Xuan berjalan ke ruang kelas. Jika tidak, terlepas dari apakah Zhang Xuan sampah atau bukan, dia adalah seorang guru. Sebagai siswa akademi, dia bukan seseorang yang bisa dia hina. Meskipun Zhang Xuan belum marah, Zhu Hong meringkuk ke belakang. Sambil menggertakkan giginya, dia mendengus, kalau tidak, bersiaplah untuk kalah karena malu dalam evaluasi guru. Petik 2. Bukan tempatmu untuk menentukan apakah aku akan kalah atau menang. Kembalilah dan beritahu Lu Xun bahwa aku telah menerima surat perangnya. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Sebenarnya, dia juga agak suram. Setelah mengeluarkan banyak usaha untuk membujuk Huang Yu dan Bai Sun untuk pergi, dia berniat untuk melanjutkan pelajaran lebih lama lagi. Namun, sebelum dia bisa memasuki kelas, dia mendengar teriakan orang ini. Lu Xun telah menantangnya. Anda memiliki beberapa ratus siswa di bawah Anda. Hanya satu Wang Yan yang datang ke pelajaran saya untuk mendengarkan di samping, tentu saja Anda tidak perlu membuat keributan besar. Selanjutnya,
Bahkan jika Anda ingin mengirim seorang siswa untuk mengirim surat perang kepada Anda setidaknya harus memilih seseorang yang dapat diandalkan. Orang ini, meskipun junior, dia bertindak sangat arogan. Jika tidak mempertimbangkan identitas saya akan memadamkan hidupnya dengan satu tamparan. Jika tidak, apakah Anda pikir saya akan membiarkan dia bertindak begitu sombong di sini? Itu yang terbaik kalau begitu. Selamat tinggal. Zhu Hong bersiap untuk pergi. Tunggu. Zheng yang berjuang ke depan. Dia menatap Zhang Xuan dengan cemas. Zhang Laoshi, dia tidak hanya berbicara tidak sopan terhadap Anda dan menghancurkan pintu kami, dia bahkan menyerang kami. Jika kami membiarkan dia pergi seperti ini, bukankah orang lain akan melihat kami sebagai sasaran empuk? Di masa depan, kenapa pukulan itu tidak cukup untukmu? Huff, meskipun lemah, kamu benar-benar berbicara dengan arogan, dasar bocah sialan. Dengan kepala terangkat tinggi, tatapan Zhu Hong menyapu Zheng Yang, Zhao Ya, dan yang lainnya dengan mencemooh sebelum mencibir, hanya ruang kelas yang lusuh ini dan beberapa siswa ini, saya tidak peduli apakah pintu itu benar-benar berarti apa-apa. Lagi pula, apakah menurutmu ada orang yang diam-diam mendengarkan pelajaranmu? Berhentilah bermimpi. Selain itu, kalian semua akan membutuhkan lebih dari itu untuk menahanku di sini. Aku akan berdiri di sini, dan jika ada di antara kalian yang berpikir mereka cukup terampil, datanglah padaku. Petik 2. Di mana? Dia berhenti sejenak sebelum menggenggam tangannya ke arah Zhang Xuan. Zhang Laoshi, sebagai seorang guru, tentunya Anda tidak akan membungkuk ke tingkat menyerang seorang siswa. Petik 2. Guru juga memiliki kebanggaan tersendiri. Jika dia benar-benar menyerang seorang siswa, dia akan dipandang rendah oleh yang lain. Ini juga yang dimaksud dengan pepatah, tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal. Bahkan jika seorang jenderal mengalahkan seorang prajurit kecil, itu bukan sesuatu yang terhormat baginya. Menghitung bahwa tidak mungkin Zhang Xuan akan bergerak padanya dan bahwa tidak ada muridnya yang cocok untuknya, dia tidak takut. Zhang Laoshi, melihat Zhu Hong bersikap begitu arogan, wajah Zhao Ya, Zheng Yang dan yang lainnya memucat. Mereka mengepalkan tinju mereka erat-erat dan dorongan untuk maju dan memukulnya melonjak melalui mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka bukan tandingan Zhu Hong. Mereka sudah jatuh secara tragis dalam kekalahan sebelumnya. Mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri jika mereka terus bergerak melawannya. Kau ingin memberinya pelajaran. Mengabaikan orang sombong itu, Zhang Xuan berbalik untuk melihat murid-muridnya. Iya, semuanya menganggukkan kepala secara bersamaan. Melihat ekspresi mereka, Zhang Xuan dengan santai melambaikan tangannya. Kemudian, dengan ekspresi serius, dia berkata, tidak peduli apa, dia adalah murid Lu Laoshi. Akan sulit bagiku untuk mempertanggungjawabkannya jika dia mati. Bagaimana dengan ini, Yuan Tao? Kekuatanmu adalah yang terlemah, dan Anda memiliki kontrol diri yang baik. Pergi dan pukul dia menjadi kepala babi dan minta dia mengganti pintu kami saat Anda berada di sana. Ingatlah untuk menahan diri. Juga, selama pertarungan, Anda harus ingat untuk bermain dengan adil dan tidak berlebihan. Jangan merusak persahabatan yang Anda miliki sebagai sesama siswa. Novel ringan. Bab 84, Memukul Zhu Hong, 1. Setelah mendengar kata-kata Zhang Xuan Laoshi, Zheng Yang dan yang lainnya hampir menangis. Guru, tidak bisakah kamu memberi tahu? Kami tidak takut Anda tidak dapat menjelaskan masalah ini jika kami mengalahkannya sampai mati, tetapi kami tidak dapat menandinginya. Namun, Anda masih melanjutkan dan memilih Yuan Tao untuk bertarung menggantikan kami. Dia masih di tahap utama fighter 1 dan, bagaimana Anda mengharapkan dia untuk mengalahkan ahli puncaknya sebelum kita? Kalahkan aku menjadi kepala babi dan ganti rugi pintumu. Haha, Zhu Hong tertawa terbahak-bahak sehingga dia hampir gagal mengatur napas. Dia tahu berapa tingkat kekuatan yang dimiliki orang lain ketika mereka melakukan pukulan silang, terutama untuk Yuan Tao, orang yang mendapat nilai terburuk dalam ujian masuk. Namun, dia mengirimnya keluar untuk memukulinya menjadi kepala babi. Dia telah lama mendengar bahwa Zhang Laoshi sangat buruk dalam mengajar, tetapi dia tidak menyangka bahwa mata kebijaksanaannya juga akan begitu buruk. Setelah itu, dengan sedikit ejekan di matanya, dia menyatakan, baiklah, jika ada di antara kalian yang bisa mengalahkanku, aku tidak hanya akan membayar pintumu, aku akan menggantinya dengan 1000 koin emas. Petik 2. Seperti kata pepatah, orang miskin belajar sementara orang kaya berlatih. Bagi Zhu Hong untuk memiliki kekuatan yang luar biasa di usia yang begitu muda, ini menunjukkan kekayaan yang dimiliki keluarganya. 1000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil, tapi itu masih sesuatu yang bisa dia ambil dengan mudah. Kamu akan memberi kompensasi kepada siapapun yang mengalahkanmu. Zhang Xuan bertanya. Tentu saja. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, Zhu Hong mencibir dingin dengan ekspresi puas di wajahnya. Mereka baru saja melewati pukulan, dan orang-orang ini tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika mereka berkultivasi selama 1 dekade lagi. Waktu Anda untuk mendapatkan uang telah tiba. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Melihat murid-muridnya, dia berkata, Yuan Tao,
Akan lebih baik bagimu untuk bergerak terlebih dahulu. Ingat kata-kata guru, santailah dengan pukulanmu. Wajah Yuan Tao merajut menjadi gumpalan. Orang ini sangat kuat bahkan Zhao Ya Xiaoji tidak dapat mengalahkannya. Bagaimana saya bisa melawannya? Jika saya mengatakan bahwa Anda bisa menang, Anda akan menang. Mengetahui apa yang dia pikirkan, Zhang Xuan berjalan ke podium dan duduk di kursi di sana. Itu karena kamu adalah muridku. Kamu semua adalah murid Zhang Xuan. Murid Zhang Xuan. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhu Hong tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Nama Zhang Xuan Laoshi memang sangat besar, hampir menyaingi Lu Xun Laoshi, tapi itu ketenaran, oke. Saya mungkin merasa sulit untuk menang melawan siswa dari guru lain, tetapi siswa Anda. Wajah Zhu Hong dipenuhi dengan penghinaan. Sementara dia tertawa terbahak-bahak, Yuan Tao tersentak. Darah panas melonjak ke seluruh tubuhnya dan ekspresi pahit di wajahnya menghilang. Itu benar, terlepas dari kemampuan luar biasa dari Zhang Laoshi, dia sedang diejek saat ini juga. Sebagai muridnya, adalah tanggung jawabku untuk menjaga kehormatannya. Bahkan jika itu berarti kematianku, aku tidak boleh membiarkan dia dicemooh oleh orang lain. Pada titik ini, semangat tumbuh di hatinya dan dia tidak lagi merasa takut. Karena itu, dia melangkah maju, siap untuk bergerak melawannya. Jangan terburu-buru. Melihat bahwa dia akan bergegas, Zhang Xuan melambaikan tangannya sekali lagi untuk menghentikannya. Kenapa? Apakah Zhang Laoshi berniat untuk menarik kembali kata-katanya? Zhu Hong mencibir. Kembali pada kata-kataku. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu memikirkannya. Yuan Tao terlalu luar biasa, tidak akan terlihat bagus bagiku jika dia membunuhmu secara tidak sengaja. Bagaimana dengan ini, Yuan Tao, datanglah. Aku akan mengajarimu 3 gerakan pukulan dasar. 3 gerakan meninju dasar. Yuan Tao dan yang lainnya bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh guru mereka ini. Latihan menit terakhir. Mempelajari teknik pertempuran sekarang. Aku khawatir sudah terlambat. Zhu Hong dipenuhi dengan penghinaan. Lelucon macam apa ini? Setiap teknik pertempuran membutuhkan latihan berjam-jam yang tak terhitung jumlahnya, latihan siang dan malam, menahan panas dan dingin, dan hanya dengan begitu seseorang akan mencapainya. Apakah Anda pikir Anda dapat membuat mereka menang atas saya dengan mengajari mereka sesuatu pada saat terakhir? Bermimpilah. Guru. Yuan Tao juga memiliki pemikiran yang sama. Dia berjalan ke depan dengan ragu-ragu dan terpantul di wajahnya kebingungan. Yuan Tao benar-benar tidak dapat memahami alasan di balik tindakan Zhang Laoshi. Dengan asumsi bahwa Zhang Xuan ingin membantu mereka mengatasi keluhan mereka, pilihannya untuk mengirim Yuan Tao ke depan hanya akan mempermalukan mereka lebih jauh jika dia kalah melawan Zhu Hong. Yuan Tao, percayalah pada guru kita. Dia pasti punya ide untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Liu yang telah menyaksikan kejadian di pengadilan kehendak pencerahan dengan matanya sendiri. Dia tahu betapa tangguhnya Zhang Laoshi yang terkenal kejam di depan mereka dan dia memiliki kepercayaan penuh padanya. Dia mampu membantu seseorang menerobos dalam waktu 10 menit untuk apa yang akan memakan waktu setengah tahun bagi pihak lain. Dengan kemampuan seperti itu, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Baik-baik saja maka, mendengar kata-kata itu, Yuan Tao mengatupkan rahangnya. Karena dia telah dipukuli beberapa waktu yang lalu, situasi terburuk yang bisa terjadi adalah dia dipukuli sekali lagi. Bagaimanapun, dia memiliki kulit yang tebal dan tahan terhadap pukulan, jadi tidak ada yang perlu dia takuti. Beberapa dari kalian harus datang untuk mempelajarinya juga, itu akan membantu kalian semua memenangkan taruhan nanti. Zhang Xuan memandang Zhao Ya dan yang lainnya. Iya, mereka berlima berjalan mendekat. Perhatikan baik-baik, ini adalah langkah pertama. Merentangkan kelima jarinya, tangan kiri Zhang Xuan meraih udara kosong di depannya. Gerakannya sangat sederhana sehingga bahkan manusia biasa pun dapat memahami dan menjalankannya. Tak perlu dikatakan lagi, mereka yang ahli dalam seni bela diri. Langkah kedua, tanpa jeda dalam tindakannya, Zhang Xuan menyingkir dari kiri ke kanan. Langkah ketiga, dengan tangan kanannya mengepal membentuk kepalan tangan, dia mengirim pukulan ke bawah ke arah dada pihak lain. Menarik tinjunya, dia meluruskan posturnya. Zhang Laoshi, hanya itu. Melihat bahwa tidak ada lagi gerakan untuk itu, semua orang tercengang. Zhang Laoshi, kamu pasti bercanda. Ketiga jurus ini sama buruknya dengan metode bertarung para di luar, tidak ada kedalaman sama sekali untuk mereka. Kita bisa meraih kemenangan dengan 3 jurus ini. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Zhao Ya dan yang lainnya bisa merasakan air mata mengalir di mata mereka. Bahkan Zhu Hong memiliki matanya yang melebar dalam lingkaran penuh. Dia merasa seolah-olah dunia sudah gila. Kamu menyatakan bahwa murid-muridmu akan memukuliku hingga menjadi babi, jadi kupikir kamu akan mengajari mereka beberapa gerakan mendalam. Apa sih mainan ini? Anda menyebut teknik pertempuran ini. Lebih jauh lagi, ketika Anda mengajar mereka, Anda bahkan tidak mencoba menyembunyikannya dari pandangan saya. Mengajarkan gerakan sampah seperti itu di depanku, apakah kamu menganggapku sebagai mayat? Baiklah,
Ketiga jurus ini sangat sederhana, jadi kalian semua seharusnya sudah memahaminya. Yuan Tao, ayo, selama kamu menggunakannya dengan baik, mengalahkan orang ini bukanlah masalah. Zhang Xuan mengantarnya. Wajah Yuan Tao dipenuhi dengan kepahitan. Dia tahu bahwa dia bukan orang yang dapat diandalkan, tetapi apa yang baru saja diajarkan Zhang Laoshi kepada mereka bahkan lebih tidak dapat diandalkan. Dia bahkan tidak akan menggunakan ketiga jurus ini dalam pertarungannya yang biasa melawan orang lain karena itu terlalu buruk. Tidak ada kedalaman tunggal di belakang mereka sama sekali. Bahkan seekor anjing pun bisa menghindarinya dengan mudah, apalagi manusia. Pergilah. Wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Iya, sambil menggertakkan giginya, dengan emosi seorang pejuang pemberani yang menuntut kematiannya, Yuan Tao berjalan mendekati Zhu Hong dan menyatakan, ayo kita lanjutkan. Petik 2. Apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Zhu Hong menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Guru dan siswa yang benar-benar eksentrik. Jika Anda bisa mengalahkan saya setelah mempelajari 3 teknik perkelahian petani, saya harus bunuh diri. Huff. Mengabaikan pihak lain, Yuan Tao, yang sudah siap untuk dipukul, meraung dan menerjang ke depan. Tidak ada kedalaman teknik yang dia gunakan sama sekali, dan tidak ada banyak perbedaan antara gaya bertarungnya dan para di gang itu. Dia tidak menggunakan gerakan yang baru saja diajarkan Zhang Xuan. Dalam perspektifnya, karena dia akan dipukuli, yang terbaik adalah dia tidak mempermalukan dirinya sendiri. Kamu mencari kematian. Dengan seringai dingin, Zhu Hong mundur selangkah, menghindari serangan pihak lain. Pada saat yang sama, dia mendorongnya dengan telapak tangannya. Terbang langsung, Yuan Tao jatuh ke lantai. Namun, karena kulitnya yang tebal, dia tidak merasakan sakit karena jatuh. Dia berdiri dan maju sekali lagi dengan rahang terkatup. Belum lama sejak dia mulai belajar teknik pertempuran. Dia tidak punya waktu untuk memahami atau mengeksekusi teknik apapun dan dengan demikian, dia hanya bisa mengandalkan teknik perkelahian naluriah yang dia gunakan di masa lalu. Gerakan ini mungkin berhasil melawan di gang itu, tetapi bagi Zhu Hong, seorang kultivator, itu sama menggelikannya dengan bermain rumah. Dia sudah memutuskan untuk memperjuangkan kehormatan Zhang Xuan Laoshi. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan menyerah. Di tengah tugasnya untuk melawan pihak lain, suara Zhang Laoshi terdengar di telinganya. Orang miskin belajar sementara orang kaya berlatih. Selama orang miskin memiliki buku, bagaimanapun kondisinya, mereka dapat belajar. Bahkan, beberapa pergi sejauh menangkap kunang-kunang atau berkemah di luar rumah tangga kaya dengan cahaya di malam hari hanya untuk menjejalkan lebih sedikit. Jika mereka menyerang besar-besaran, mereka akan dapat membawa kekayaan dan kemuliaan kembali ke mereka. Provinsi, kota. Di sisi lain, untuk belajar seni bela diri, seseorang harus terlebih dahulu menemukan guru yang cakap. Selanjutnya, mereka akan membutuhkan uang untuk memberi makan diri mereka sendiri dengan benar untuk memperkuat tubuh mereka juga. Bab 85, Memukul Zhu Hong, 2. Telepati Zenki. Bodoh, gunakan 3 jurus yang baru saja aku ajarkan. Jalankan 2 jurus pertama secara terbalik, gunakan tangan kanan dan kaki kananmu sebagai ganti tangan kiri dan kaki kirimu. Jalankan jurus terakhir apa adanya, ganti saja tinjunya. Ke dalam pukulan jari dan pukul di tempat 3 inci lebih rendah. Ingat, itu harus 3 inci. Tidak boleh lebih dan atau kurang. Seseorang harus setidaknya fighter 5 dan untuk menggunakan Zenki telepati. Telepati Zhang Laoshi menyebabkan tubuh Yuan Tao tersentak. Entah bagaimana, dia merasa cenderung untuk mempercayainya. Ayo lakukan saja. Lagi pula, semuanya sudah buruk. Tanpa waktu untuk berpikir terlalu dalam, Yuan Tao memutuskan untuk menjalaninya. Lagi pula, sepertinya dia tidak punya ide lain. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh suara itu. Sebagai seorang kultivator, mengalihkan gerakan tangan kiri ke kanan adalah tugas yang sangat sederhana. Pegangan tangan kiri itu berubah menjadi genggaman tangan kanan, menyebabkan Zhu Hong terkejut. Dia memiringkan kepalanya untuk menghindarinya dan mengirim pukulan kembali padanya. Namun, sebelum tinjunya bahkan bisa mencapai Yuan Tao sudah menghindar dari kanan ke kiri, menghindari serangannya. Sial, dia menggunakan teknik versi terbalik. Petik 2. Zhu Hong segera mengerti apa yang sedang terjadi. Karena itu, dia dengan cepat menarik tangannya untuk menutupi wajahnya. Sebelumnya, pukulan ketiga adalah pukulan ke bawah. Karena tekniknya terbalik, gerakan ini akan menjadi pukulan atas. Selanjutnya, Zhang Xuan telah mengatakan sebelumnya untuk memukulinya menjadi kepala babi. Dia bereaksi sangat cepat dan gerakannya cepat. Namun, sangat disayangkan bahwa langkah ketiga Yuan Tao tidak terbalik. Itu masih gerakan ke bawah dan lebih jauh lagi, itu ditujukan 3 inci di bawah apa yang ditunjukkan Zhang Xuan sebelumnya. Sebelum Zhu Hong bahkan bisa bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di pinggangnya dan seluruh tubuhnya mati rasa. Ini buruk, dia memukul Mingmen saya. Bagaimana dia tahu di mana Mingmen saya? Wajah Zhu Hong berubah menjadi putih pucat.
Dia dengan hati-hati menjaga fakta bahwa Mingmen kultivasinya ada di pinggangnya dari orang lain. Sebelumnya, dua gerakan terbalik yang digunakan oleh Yuan Tao membuatnya secara naluriah berpikir untuk melindungi wajahnya sendiri. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa motif sebenarnya dari pihak lain berbohong di sini. Saat Mingmennya dipukul, seluruh tubuhnya menjadi kaku seolah-olah dia lumpuh. Ini kesempatan bagus. Melihat tubuh Zhu Hong menjadi kaku, tidak peduli seberapa bodohnya Yuan Tao, pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah memukul Mingmen pihak lain. Setelah berteriak dengan penuh semangat, dia menyerbu. Dia akan menjadi bodoh jika dia tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu baik. Peng 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 peng. Pada saat ini, teknik gang yang seharusnya tidak pernah mencapai Zhu Hong mendarat seperti hujan deras di wajah Zhu Hong. Sebelum dia bisa pulih, penglihatannya menjadi gelap. Pukulan besar Yuan Tao telah mengirimnya ke lantai. Pada saat ini, pengalamannya berkelahi selama bertahun-tahun memberinya keunggulan. Tanpa banyak ragu, dia melompat dan duduk dengan berat di dada pihak lain. Kedua tinjunya menghantam keras ke wajah pihak lain. Kamu, sembuh dari mati rasa, setelah melihat lemak menghancurkan tubuhnya dan memukul tinjunya, Zhu Hong merasa sangat sedih sehingga dia akan muntah darah. Dia adalah murid dari Lu Xun Laoshi, seorang ahli yang berada di peringkat keempat dalam ujian masuk. Namun, pada saat ini, dia dipukuli oleh orang yang terakhir dalam ujian masuk. Dia merasa seolah-olah dia akan gila. Seram, dia mencoba mendorong pihak lain menjauh, tetapi pihak lain terlalu berat. Seolah-olah gunung kecil, tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan ke dalam pelukannya, pihak lain tidak bergeming sedikitpun. Selanjutnya, tinjunya sekeras batu dan mereka menghantamnya tanpa henti. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan mulutnya semakin bengkak seperti roti, dan beberapa giginya juga rontok. Apakah mataku menipuku? Zhao Ya dan yang lainnya terperangah dengan pemandangan di depan mereka. Mereka telah mengalami kekuatan Zhu Hong beberapa saat yang lalu dan mereka telah mengkonfirmasi bahwa bahkan mereka tidak cocok untuknya. Namun, Yuan Tao, yang terlemah dari mereka semua, akan meraih kemenangan melawannya saat ini. Kapan dia menjadi begitu luar biasa? Namun, hal yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa ketiga jurus guru mereka benar-benar berhasil. Cukup, Yuan Tao. Saya sudah mengatakan bahwa memukulinya menjadi kepala babi sudah cukup, jangan bunuh dia. Setelah melihat Zhu Hong kehilangan penampilan manusianya di bawah pukulan gila Yuan Tao, Zhang Xuan buru-buru melangkah untuk menghentikannya. Bagaimanapun, dia adalah utusan yang dikirim oleh Lu Xun. Itu tidak pantas bagi mereka untuk pergi terlalu jauh. Betapa canggung situasinya jika dia menjadi lumpuh di bawah pukulannya. Guru-guru lain, bahkan para tetua, harus merenung lama sebelum mereka bisa mengajari murid-murid mereka bagaimana mereka bisa melawan lawan mereka. Bagaimanapun, pertempuran terus berubah dan berkembang. Namun, Zhang Xuan berbeda. Memiliki Library of Heaven's Path, dia dapat mengetahui sebelumnya teknik pertempuran apa yang akan dilakukan pihak lain dan tanggapan apa yang akan diberikan pihak lain. Karena itu, dengan mengeksploitasi kelemahan dalam teknik mereka, dia mampu menemukan strategi untuk melawan mereka bahkan sebelum pertempuran dimulai. Meskipun kekuatan Yuan Tao jauh lebih pucat dibandingkan dengan Zhu Hong, jika dia mengetahui Mingmen pihak lain dan membuat persiapan sebelumnya, mengalahkannya adalah hal yang mudah. Iya, setelah mengirimkan beberapa tinju lagi ke wajahnya, Yuan Tao merasakan kemarahan yang telah dia kumpulkan diluapkan. Baru kemudian dia berdiri dan turun dari dada Zhu Hong. Pada saat ini, Zhu Hong sudah tidak berbeda dengan kepala babi. Matanya bengkak merah, dan seluruh wajahnya membengkak. Penampilannya yang bermartabat dari sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Kamu hina. Berjuang? Zhu Hong mengertakkan gigi dan menatap Yuan Tao. Dalam pandangannya, si gemuk ini pasti sedang pamer. Dia sengaja berpura-pura lemah untuk membuatnya lengah, sebelum melakukan serangan mendadak untuk meraih kemenangan. Sial, tercela. Aku tercela, bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin mencobanya lagi? Yuan Tao tidak peduli apakah pihak lain berpikir apakah dia tercela atau tidak. Pada saat ini, dia masih tenggelam dalam kegembiraan karena memukul pihak lain dan balas menatapnya tanpa malu-malu. Kamu, melihat keberaniannya, kulit Zhu Hong berubah mengerikan. Meski begitu, dia tidak berani menyetujui tantangannya. Gendut ini jelas tahu di mana Mingmen-nya berada. Jika dia kebetulan menyerangnya sekali lagi, dia hanya akan dipukuli lagi. Saat dia dalam dilema, kata-kata Zhang Laoshi bergema di telinganya. Baiklah, kamu sudah meninggalkan pihak lain dalam keadaan seperti itu. Yuan Tao, kamu harus istirahat. Zhang Xuan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Baik, setelah mendengar kata-kata itu, Zhu Hong menghela nafas lega. Tepat ketika dia hendak mengucapkan beberapa basa-basi dan meninggalkan kelas, dia mendengar Zhang Laoshi berbicara sekali lagi, Zheng Yang, tidakkah kamu ingin mencobanya sekarang? Ayo, Zhu Hong terkejut. Bukankah kamu menghentikannya agar aku bisa pergi? Mengapa Anda meminta orang lain untuk mengejar saya? Setelah jeda sementara, sinar kekejaman melintas di matanya. Tidak apa-apa dengan cara ini juga. Sebelumnya,
Zheng Yang adalah yang pertama menyerang, dan mengingat fakta bahwa dia mampu mengirimnya terbang dengan satu tendangan, jelas bahwa kekuatannya di bawah standar. Lebih jauh lagi, mengingat pengalaman yang dia miliki dengan Yuan Tao, dia seharusnya baik-baik saja selama dia menjaga dirinya dari pembalikan 3 gerakan. Selain itu, setelah dipukul dengan sangat tragis, bagaimana dia bisa menjelaskan situasinya setelah kembali tanpa membalas budi kepada mereka. Pada titik ini, meskipun dia masih ragu, Zhu Hong mengertakkan gigi dan mencibir, ayo. Petik 2. Baik. Zheng Yang melangkah maju. Peng-peng. Keduanya mulai melakukan pukulan silang. Zheng Yang, yang dikirim terbang dengan satu tendangan sebelumnya, tampak seolah-olah dia telah memakan tonik yang luar biasa. Dia terbang di sekitar lapangan, menolak untuk menghadapi Zhu Hong secara langsung. Aku menantangmu untuk bertarung denganku secara langsung. Zhu Hong berteriak. Biasanya, bahkan jika Zheng Yang mengitarinya, dia akan memiliki kekuatan untuk menangkapnya dan mengalahkannya. Namun, dia baru saja dipukuli hingga babak belur oleh Yuan Tao dan tubuhnya sangat sakit. Hampir tidak mungkin baginya untuk mendaratkan pukulan pada Zheng Yang, yang memfokuskan semua usahanya untuk menghindari pukulannya. Tentu, setelah menjawab, tangan kiri Zheng Yang meraih ke depan. Setelah itu, dia menyingkir ke kanan. Dia menggunakan langkah pertama apa adanya, hanya membalikkan langkah kedua. Setelah itu, sebelum pihak lain bisa bereaksi terhadap perubahan mendadak, dia menggunakan jarinya sebagai pedang dan menusukkan lurus ke pinggang Zhu Hong. Babak 86, memukul Zhu Hong 3. Aku tahu kamu akan bereaksi seperti ini. Mengetahui bahwa ketiga tekniknya akan seperti itu atau terbalik, Zhu Hong sangat siap dalam bereaksi terhadap kedua skenario secara instan. Sebagai orang yang keempat dalam ujian masuk akademi, dia telah menjalani semua jenis pertempuran besar dan kecil. Dia mungkin telah lengah terhadap teknik dangkal seperti itu, yang memungkinkan musuh untuk mengalahkannya. Namun, sekarang dia dijaga, bagaimana mungkin trik yang sama bisa bekerja lagi? Mencibir dingin dalam pikirannya, dia menangkis tikaman jari Zheng Yang dengan tangan kanannya, menggagalkan upaya musuh untuk menyerang Mingmen-nya. Tepat pada saat dia akan melakukan serangan balik, dia memperhatikan bahwa serangan Zheng Yang di bawah sebenarnya adalah tipuan, dan tinju lain sudah tepat di depannya, mengarah lurus ke wajahnya. Peng! Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia langsung dipukul olehnya. Sial, bagaimana kamu bisa begitu hina? Mundur 2 langkah berturut-turut, air mata Zhu Hong mengalir di wajahnya. Tinju Zheng Yang jauh lebih tangguh daripada tinju Yuan Tao. Dengan satu kepalan tangan, Zhu Hong sudah hampir pingsan. Tercela. Tidak ada yang namanya tercela di tengah pertempuran. Petik 2. Zheng Yang tidak bisa diganggu untuk terus berbicara dengannya. Setelah mendapatkan dia dengan satu pukulan itu, dia terus mendorong ke depan. Saat jari di tangan kirinya terus menusuk Mingmen Zhu Hong, tinjunya yang lain terus menghantam wajah pihak lain. 2 serangan yang berbeda datang langsung ke Zhu Hong berturut-turut. Tidak ada keraguan di balik serangan itu, bahkan sedikit pun hati nurani. Kamu, setiap kali Zhu Hong memutuskan untuk memblokir, dia menyadari bahwa salah satunya adalah tipuan. Setelah beberapa melewati penjagaannya, wajahnya membengkak lebih jauh dan penglihatannya menjadi kabur. Dia merasa sangat frustrasi dan pada saat yang sama, tertahan sehingga dia hampir muntah darah. Terlalu tak tahu malu. Bahkan jika kalian semua tahu di mana Mingmenku, seharusnya kalian semua tidak perlu terus-menerus menyerangnya, kan? Ini seperti terus-menerus memeriksa raja dalam catur, apakah ada gunanya? Di mana sportivitasmu? Wajahku sudah bengkak sedemikian rupa, namun kamu masih menghancurkannya tanpa ampun. Bukankah Anda berbicara tentang bermain adil dalam duel? Di mana keadilannya? Di mana keadilannya? Anda masih berani mengatakan untuk tidak berlebihan, tidak untuk melukai persahabatan di antara sesama siswa. Di mana batasmu untuk berlebihan? Berhenti. Mengetahui bahwa dia mungkin mati jika dia terus seperti ini, Zhu Hong hanya bisa menekan rasa sakit yang dia rasakan di hatinya dan buru-buru mundur dari pertarungan. Saya mengaku kalah. Tidak ada pilihan lain baginya selain mengakui kekalahan. Pihak lain tahu di mana Mingmen-nya berada, dan inti dari semua itu adalah lawannya tidak memiliki kesopanan sama sekali. Menyerang titik lemahnya berulang kali, bagaimana mungkin dia bisa mengatasinya? Jika dia tidak terluka, dia bisa lolos dari serangannya dengan memanfaatkan teknik gerakannya dan mencari kesempatan lain untuk melakukan serangan balik. Namun, mengingat bagaimana dia hampir tidak bisa menyipitkan mata melalui celah matanya yang bengkak, jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan mati di sini. Bagus kamu mengaku kalah. Zhao Ya, giliranmu, kata Zhang Xuan. Tolong beritahu saya. Zhao Ya berjalan mendekat. Tanpa memberi pihak lain waktu untuk bereaksi, dia segera menyerangnya dengan hiruk-pikuk. Rutinitas serangannya tidak berbeda dengan Zheng Yang, menyerang Mingmen Zhu Hong atau wajahnya. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Zhu Hong menangis. Baiklah, Wang Ying, cobalah juga. Petik 2. Setelah mengakui kekalahan sekali lagi, bahkan sebelum dia sempat berbicara, Wang Ying berjalan mendekat. Setelah itu, Liu Yang. Sangat cepat,
masing-masing dari 5 siswa Zhang Laoshi telah memukulnya sekali. Pada saat ini, mata Zhu Hong benar-benar menyempit menjadi hanya sebuah celah, membuatnya tidak jauh berbeda dari orang buta. Baiklah, cepat dan bayar. 1.000 untuk kita masing-masing di sini, dan dengan memperhitungkan biaya pintunya juga, totalnya 10.000. Yuan Tao berjalan ke depan. 10.000. Hanya ada 5 orang di sini, bagaimana mungkin jumlahnya mencapai 10.000? Zhu Hong hampir menjadi gila. Pintu kami berharga 5.000. Yuan Tao menyatakan. 5.000. Air mata Zhu Hong mengalir bebas di wajahnya. 100 koin emas mungkin dapat ditukar dengan 5 pintu yang rusak ini, namun Anda mengklaim 5.000 koin emas dari saya sebagai biaya perbaikan. Bahkan scammers tidak menipu orang lain seperti itu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau membayar. Zhang Laoshi, beberapa dari kita masih ingin berdebat dengan ahli yang menempati posisi keempat dalam ujian masuk, saya harap guru dapat mengabulkan permintaan kami. Kata Zheng Yang, baiklah, tapi kamu tidak boleh berlebihan saat sparring di antara sesama siswa. Zhang Xuan mengangguk dengan serius. Tidak boleh berlebihan, lupakan saja, tidak perlu, aku akan membayarnya, apakah itu cukup? Mendengar Zhang Laoshi menjawab dengan kata-kata yang dia katakan beberapa saat yang lalu, ujung mulut Zhu Hong berkedut. Bagaimana mungkin dia berani membalas pada saat seperti ini? Dia dengan cepat mengambil uang kertas 10.000 dolar. Dia bisa merasakan jantungnya berdarah ketika dia melihat pihak lain mengambil catatan dari tangannya. Dia mungkin berasal dari keluarga kaya, tetapi 10.000 koin emas ada di sekitar apa yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Baginya kehilangan semua kekayaannya di sini karena surat perang ini. Seolah takut dia akan dipukul sampai mati, Zhu Hong dengan cepat melarikan diri setelah membayar jumlah itu. Beberapa saat yang lalu, dia menyerbu ke sini dengan arogan, bertindak seolah-olah dia lebih unggul dari orang lain. Namun, dia tidak akan pernah berharap bahwa dia akan dipukuli sampai keadaan seperti itu. Guru, saat Zhu Hong pergi, Zheng Yang, Yuan Yao dan yang lainnya menatap Zhang Laoshi mereka, yang duduk di tengah ruangan, dengan mata penuh hormat. Alasan utama mengapa mereka bisa mengalahkan Zhu Hong adalah berkat 3 gerakan yang dia berikan kepada mereka. Untuk memungkinkan mereka mengalahkan musuh yang lebih kuat hanya dengan beberapa petunjuk biasa, seolah-olah dia tahu jenis teknik pertempuran apa yang akan digunakan pihak lain. Bagaimana dia bisa mencapai prestasi luar biasa seperti itu? Lu Laoshi, apakah menurutmu Zhang Xuan akan menerima tantanganmu? Penatua Hong Hao terkekeh sambil mengelus jenggotnya. Sekarang Lu Sun Laoshi telah bergerak, Zhang Xuan pasti dalam perjalanan kemalangan. Hanya masalah waktu sebelum murid-muridnya diambil alih, meninggalkannya tanpa seorang murid di bawah pengawasannya sekali lagi. Kurung siku tutup. Tidak masalah apakah dia menerimanya atau tidak. Jika saya tidak menunjukkan kepadanya konsekuensi dari mencuri murid-murid saya, bagaimana saya bisa, Lu Sun, menjunjung tinggi martabat saya di Akademi Hongtian? Lu Sun Laoshi mendengus dingin. Betul sekali. Penatua Hong Hao mengangguk. Tepat ketika dia akan melanjutkan berbicara, dia melihat seorang pria dengan wajah yang benar-benar bengkak, mirip dengan babi, berjalan masuk. Lu Laoshi, tolong selesaikan keluhanku. Saat orang itu masuk, dia mulai menangis. Kamu adalah... Lu Sun sedikit terkejut oleh pengunjung yang tidak dikenalnya itu. Saya Zhu Hong, pengunjung itu menerima 10.000 poin kerusakan lagi. Zhu Hong, bukankah aku baru saja mengirimmu untuk mengirimkan surat perang? Bagaimana kamu bisa mendaratkan dirimu dalam keadaan seperti itu? Petik 2. Mendengar pihak lain mengidentifikasi dirinya, Lu Sun melihat lebih dekat dan menemukan jejak tertentu dari Zhu Hong di wajah pihak lain. Terkejut, dia tidak bisa tidak bertanya. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti itu hanya dengan mengirim surat perang? Aku dipukuli. Air mata Zhu Hong mengalir dari matanya. Zhang Xuan sebenarnya tidak memedulikan identitasnya sebagai guru dan menyerangmu. Wajah Lu Sun tiba-tiba menjadi gelap. Dia tiba-tiba berdiri dan aura kuat meledak di dalam kelas. Dia telah membuka lusinan titik akupuntur dan merupakan ahli alam Piksue yang benar-benar biru. Tidak heran dia adalah seorang guru bintang, kekuatannya sudah sesuai untuk posisi seorang penatua di dalam akademi. Zhu Hong adalah siswa terkuat keempat di antara mahasiswa baru, seperti yang dinilai selama ujian masuk. Meskipun sistem peringkat ini tidak sepenuhnya menunjukkan kecakapan bertarungnya, itu masih mencerminkan kemampuannya yang luar biasa di antara mahasiswa baru. Tidak ada siswa veteran di bawah pengawasan Zhang Xuan. Satu-satunya yang mungkin bisa meninggalkannya dalam keadaan seperti itu adalah Zhang Laoshi sendiri. Ini, siswa di bawah pengawasannya, Zhang Laoshi, tidak bergerak. Wajah Zhu Hong memerah karena malu. Mahasiswa, maksudmu Zhao Ya, Zheng Yang dan yang lainnya. Karena Lu Sun sudah menantang pihak lain, dia mengirim beberapa siswa untuk melihat siswa di bawah Zhang Xuan dan menyadari bahwa siswa di bawahnya di semester ini, secara mengejutkan, tidak seburuk itu. Mereka bersekongkol melawanmu. Itu tidak benar. Penempatan mereka dalam ujian masuk tidak terlalu buruk,
Tapi aku sudah membimbingmu dalam pelatihanmu secara pribadi. Kultivasimu hanyalah langkah untuk menerobos ke alam berikutnya. Bahkan jika mereka mengeroyokmu, mereka seharusnya tidak cocok untukmu. Kekuatan Zhao Ya dan yang lainnya tidak terlalu buruk, tetapi Zhu Hong ini secara signifikan lebih kuat dari mereka. 2 hari ini, Lu Xun telah menghabiskan sedikit usaha untuknya juga. Dalam hal kemampuan bertarung individu, seharusnya tidak ada orang di bawah Fighter 2 dan yang bisa menandingi dia. Bahkan jika beberapa dari mereka bersekongkol melawannya, Zhu Hong masih harus lebih dari tandingan bagi mereka. Bagaimana dia dipukuli sampai keadaan seperti itu dalam waktu singkat? Bab 87, apakah dia benar-benar guru terburuk? Awalnya, mereka tidak cocok untukku ketika mereka mengeroyokku, namun, pada saat ini, Zhang Laoshi masuk. Dia mengajari mereka 3 gerakan dan entah bagaimana, masing-masing dari mereka tampaknya tiba-tiba menjadi bertenaga. Yang pertama melawanku adalah Yuan Tao. Zhu Hong menjelaskan semua yang baru saja terjadi sebelumnya. Dia bahkan mendemonstrasikan 3 gerakan yang diberikan Zhang Xuan kepada mereka. Mendengar ceritanya dan melihat 3 gerakan yang diperlihatkan Zhu Hong kepada mereka, Lu Xun dan Penatua Hong Hao saling menatap dengan tidak percaya. Mereka meragukan apakah telinga mereka mempermainkan mereka, dan kulit mereka tampak sama mengerikannya dengan orang yang menderita sembelit. Maksudmu, Yuan Tao yang menduduki peringkat terakhir dalam ujian masuk. Hanya dengan 3 jurus ini, kau tidak cocok untuknya. Kamu pasti bercanda dengan kami. Hasil investigasi yang baru saja masuk sebelumnya berisi informasi Yuan Tao juga. Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda, dan dia tidak pernah belajar teknik pertempuran atau teknik kultivasi. Satu-satunya kekuatan yang dia miliki adalah kulitnya yang tebal, memberinya kemampuan bertahan yang kuat. Meski begitu, dia mendapat nilai terakhir dalam ujian masuk, sehingga dengan jelas menunjukkan tingkat kemampuannya dibandingkan dengan rekan-rekannya. Bagaimana orang seperti itu bisa mengalahkan seorang ahli sepertimu yang menduduki peringkat keempat? Apakah kamu harus terlalu dibesar-besarkan? Selanjutnya, setelah melihat ketiga gerakan itu, mereka telah memastikan bahwa mereka adalah sampah. Bisakah gerakan itu bahkan dianggap sebagai teknik pertempuran? Bahkan jika pihak lain menggunakannya secara terbalik, menukar kiri dan kanan mereka, itu tidak berarti apa-apa. Dia dengan hina, Zhu Hong menceritakan kejadian dalam pertempuran secara rinci dengan tatapan sedih. Sepertinya Mingmenmu terekspos, ketiga gerakan itu hanya pengalih perhatian untuk menarik perhatianmu. Tujuan utama mereka adalah Mingmenmu. Lu Xun menyadari setelah pihak lain menceritakan seluruh kejadian. Muridnya ini terlalu ceroboh. Mingmen adalah lokasi di mana kekuatan seorang kultivator berkumpul. Itu adalah inti dari kekuatan seorang kultivator, dan seseorang harus menjaganya dengan benar. Baginya untuk membiarkan Mingmennya terlihat dengan mudah, dia benar-benar terlalu lalai. Menemukan Mingmen lawan tidak berarti bahwa seseorang dapat mengalahkannya dengan kemungkinan 100%. Bagaimanapun, pertempuran bukan hanya matematika sederhana, itu melibatkan kecepatan reaksi seseorang dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang tiba-tiba. Namun, ketika dua orang dengan tingkat kultivasi yang sama bertarung satu sama lain, itu masih merupakan skenario berbahaya jika lawan menemukan Mingmen seseorang. Tidak mungkin bagi murid-muridnya untuk menemukan Mingmen Anda dan mengeksploitasi kelemahan Anda itu. Tampaknya Zhang Xuan Laoshi ini tidak sederhana. Awalnya, saya pikir itu akan menjadi kemenangan yang sederhana dan tidak berarti. Namun, dari kelihatannya, hal-hal tidak seperti yang terlihat di permukaan. Menarik. Seperti yang diharapkan dari guru bintang akademi, Lu Xun dengan cepat menganalisis inti masalahnya. Mingmen adalah kelemahan semua pembudidaya. Biasanya, seseorang akan menjaganya dengan baik, sehingga sulit bagi orang lain untuk menemukannya. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang menemukan Mingmen lawan, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan lawannya, masih sulit bagi seseorang untuk mencapai kemenangan. Seolah-olah memberikan belati kepada manusia biasa. Meskipun manusia tahu bahwa pihak lain akan mati dengan satu tusukan di jantungnya, dia masih tidak dapat mengalahkan seorang ahli tinju. Jika beberapa siswa Zhang Xuan bisa melihat melalui Mingmennya sebelumnya, mereka akan menang melawan Zhu yang sejak awal. Jelas bahwa Zhang Xuan telah memberitahu mereka tentang hal itu secara rahasia. Kurung siku tutup. Namun, itu tidak penting. Saya akan menemukan cara bagi Anda untuk menerobos ke Fighter 2 dan sekarang. Setelah Anda berhasil, Mingmen Anda akan bergerak dan pada saat itu, Anda akan dapat membalas dendam Anda. Petik 2. Melambaikan tangannya dengan anggun, Lu Xun menghiburnya. Mingmen seorang kultivator tidak tinggal di lokasi yang sama. Bergantung pada teknik kultivasi, ranah kultivasi, dan teknik pertempuran seseorang, Mingmen mereka akan berada di lokasi yang berbeda. Pada saat ini, Mingmen Zhu Hong berada di pinggangnya. Begitu dia menerobos Fighter 1 dan, Mingmennya akan pindah ke titik lain. Pada saat itu, dia akan dapat sepenuhnya mengabaikan trik kecil mereka. Ada desas-desus bahwa mereka yang mengolah teknik kultivasi yang luar biasa, setelah mencapai alam kuat tertentu, tidak akan memiliki Mingmen atau kelemahan.
Mustahil untuk menemukannya bahkan jika seseorang menusuk setiap titik tubuh mereka. Iya, Zhu Hong mengangguk. Beberapa saat kemudian, saya akan mencari penatua Sang Chen untuk memastikan jumlah nominal untuk kompetisi. Berkultivasi dengan benar dan jangan mengecewakan saya. Ketika saatnya tiba, saya akan membiarkan Anda membalas dendam dengan tangan Anda sendiri. Terima kasih, Lu Laoshi. Termotivasi, Zhu Hong mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sekali lagi. Benar, Penatua Hong Hao, bukankah Anda memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Sang Chen? Seharusnya jauh lebih efisien bagi Anda untuk berurusan dengan guru sampah seperti Sang Chen dengan mengetuk biro pendidikan daripada mencari saya. Setelah mengingat Penatua Sang Chen, Lu Xun tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan ragu. Saat itu, Penatua Hong Hao adalah pesaing serius untuk posisi kepala sekolah akademi. Dia memiliki hubungan yang ramah dengan banyak tetua dan Sang Chen adalah salah satunya. Berbicara secara logis, jika dia benar-benar menentang Zhang Xuan, bukankah membuat biro pendidikan bergerak jauh lebih nyaman daripada mencari bantuannya? Sebenarnya, tidak nyaman bagi biro pendidikan untuk bergerak dalam keadaan seperti itu. Lagi pula, kita tidak bisa secara paksa menarik seorang siswa dari gurunya. Jika kita melakukannya dan dia mengeluh ke persekutuan guru, mengatakan bahwa dia telah ditindas, bukankah masalahnya akan menjadi besar? Penatua Hong Hao menjawab, jika seorang siswa mengakui seorang guru atas keinginan mereka sendiri, bahkan biro pendidikan tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pilihan mereka. Yang paling penting, di matanya, Zhang Xuan tidak lebih dari sampah yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi gurunya. Jika demikian, apakah perlu mencari kepala biro pendidikan? Dia akan membuat gunung dari sarang tikus tanah. 1. Tentu saja, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Jika tidak, Lu Xun Laoshi akan menganggap tindakannya tidak sopan. Sebenarnya, mengingat kecerdasan Lu Xun, sepertinya dia sudah menebak kebenarannya. Jika bukan karena dua muridnya diburu dari sisinya, dia tidak akan repot-repot ikut campur dalam masalah ini, tak perlu dikatakan, mengusulkan evaluasi guru terhadap Zhang Xuan. Saat mereka berdua sedang mengobrol, mereka tiba-tiba melihat seorang pemuda berjalan dengan langkah melebar. Lu Xun. Sebelum pemuda itu mencapai keduanya, dia sudah meneriakkan nama Lu Xun. Oh, ini Wang Laoshi. Apa yang kamu lakukan di sini? Lu Xun tersenyum. Orang yang datang adalah guru bintang akademi lainnya, Wang Chao. Pakar tombak yang ingin diakui Zheng yang sebagai gurunya. Penatua Hong Hao. Setelah sampai, Wang Chao memperhatikan Hong Hao, yang duduk di samping Lu Xun, dan membungkuk. Setelah itu, dia buru-buru menoleh ke arah Lu Xun dan bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang apa yang terjadi dengan biro pendidikan? Petik 2. Mendengar tentang apa? Lu Xun bingung. Kamu tidak tahu tentang itu. Penatua Sang Chen telah dicopot dari posisinya dan saat ini sedang menjalani penyelidikan. Seru Wang Chao. Guru guild baru saja menurunkan perintah. Penatua Sang Chen telah dicopot dari posisinya dan sedang menjalani penyelidikan. Apa yang terjadi? Petik 2. Tidak hanya Lu Xun dalam keadaan tidak percaya, bahkan Penatua Hong Hao terkejut dengan berita yang tiba-tiba ini. Bagaimana bisa Kepala Biro Pendidikan Akademi Hongtian dicopot dari posisinya dan menjalani penyelidikan secara tiba-tiba tanpa peringatan sebelumnya? Kurung siku tutup. Ada desas-desus bahwa dia telah menindas seorang guru dan tidak memiliki ketidakberpihakan dalam tindakannya. Beberapa juga mengatakan bahwa dia tidak adil ketika melakukan percobaan pencerahan. Bagaimanapun, persekutuan guru telah diberitahu tentang masalah ini dan dia segera dicopot dari posisinya. Kata Wang Chao. Chao Xiong telah menyebabkan keributan saat dia mendaftar untuk ujian kehendak pencerahan, jadi beberapa guru mengetahuinya. Menindas. Kurangnya ketidakberpihakan. Guru mana yang begitu tangguh untuk dapat mendorong persekutuan guru untuk bergerak dan menyeret Penatua Sang Chen dari posisi otoritatifnya? Petik 2. Lu Xun hanya bisa berkomentar. Penatua Sang Chen mungkin hanya kepala biro pendidikan, tetapi dia memiliki dukungan yang kuat. Beberapa tetua di persekutuan guru adalah teman-temannya, jadi menggulingkannya, belum lagi melakukannya dengan saksama, seharusnya menjadi tugas yang sangat sulit. Penatua Hong Hao juga bisa menyimpulkan sebanyak itu, dan dia penasaran ingin tahu tokoh berpengaruh mana yang mampu menggunakan kekuatan seperti itu. Menurut rumor, itu adalah sampah seorang guru di akademi kami, Zhang Xuan. Wang Chao merenung sejenak sebelum menjawab keraguan mereka. Zhang Xuan, bagaimana mungkin? Pada saat itu, seolah-olah ekor mereka telah diinjak, Penatua Hong Hao dan Lu Xun melompat secara bersamaan. Mata mereka melebar untuk menyelesaikan lingkaran dan mereka merasa seolah-olah dunia menjadi gila. Hanya dengan makan beberapa makanan, dia mampu menggulingkan kedai mapan dengan lebih dari 1 dekade sejarah di belakangnya. Juga, dia mampu mendorong siswa untuk menarik diri dari pengawasan guru nomor 1 akademi. Lebih jauh lagi, hanya dengan santai mengajar murid-muridnya mampu mengalahkan mahasiswa baru peringkat 4 menjadi orang bodoh. Terakhir, dan yang paling mengejutkan, dia mampu menggulingkan kepala biro pendidikan, Sang Chen.
Zhang Xuan, apakah dia benar-benar guru terburuk di akademi? Satu, frasa ini adalah ungkapan idiomatik yang berarti membuat masalah besar dari masalah kecil. Babak 88, Persekutuan Apoteker. Baiklah, mari kita hentikan pelajaran di sini hari ini. Ketika Anda kembali, berkultivasi berdasarkan apa yang telah saya ajarkan kepada Anda semua hari ini. Saya tidak ingin kalah dalam evaluasi guru setengah bulan kemudian. Saya juga berharap pikiran Anda sama, seperti saya. Setelah berbicara lebih banyak tentang kultivasi di kelas, Zhang Xuan melambaikan tangannya untuk menandakan akhir pelajaran. Setelah berinteraksi dengan yang lain 2 hari ini, dia perlahan-lahan mulai terbiasa dengan profesinya sebagai guru, dan watak seorang guru perlahan-lahan dibangun di atasnya. Ya, Zhang Laoshi, Zhao Ya, Zheng Yang dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan wajah memerah. Setelah kejadian sebelumnya, mereka tahu bahwa Lu Xun Laoshi telah menantang Zhang Laoshi dan mereka adalah taruhannya dalam tantangan ini. Jika itu terjadi 2 hari yang lalu, mereka akan menjadi insomnia karena kegembiraan karena bisa berada di bawah pengawasan Lu Laoshi. Namun, pada saat ini, mereka benar-benar tidak mau mengakui siapapun kecuali Zhang Xuan sebagai guru mereka, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Dia mampu melihat melalui kekurangan pada mereka dengan sekali pandang, mengobati kecacatan Zhao Ya, Wang Ying dan yang lainnya, mencabut teknik kultivasi yang mendalam dengan iseng dan bahkan membantu mereka menemukan Ming Men Su Hong, memungkinkan mereka untuk dengan mudah mencapainya. Kemenangan atas dia, Zhang Laoshi tampaknya memiliki pesona yang unik, menyebabkan mereka tercengang dan terkesan pada saat yang sama, membuat mereka sulit memikirkan hal lain. Selamat tinggal guru. Beberapa dari mereka meninggalkan kelas. Kamu bilang Zhang Laoshi mampu menyerang 55 ding dengan 1 pukulan. Bahkan Bai Sun Xiao Wang Ye mencoba mencari bimbingan darinya. Petik 2. Saat mereka berjalan keluar dari kelas, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyai Liu Yang tentang kejadian di pengadilan kehendak pencerahan hari ini. Liu Yang tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan semua yang telah terjadi. Ketika orang banyak mendengar bahwa Zhang Laoshi benar-benar memiliki kekuatan ahli ranah Pixue, keheranan di setiap mata mereka tidak mungkin dipalsukan. Pada saat itu, mata mereka bersinar dengan hormat. Ketika mereka mendengar tentang perbuatan tak tahu malu dari Biro Pendidikan, masing-masing dari mereka merasa sangat marah pada Zhang Xuan sehingga mereka akan meledak dari kemarahan yang mengalir di dalamnya. Semuanya, tantangan Lu Xun Laoshi sebenarnya adalah kesempatan bagus bagi kita untuk membersihkan reputasi Zhang Laoshi. Setelah menceritakan kejadian di Menara Kehendak Pencerahan, Liu Yang mengamati wajah rekan-rekannya sebelum melanjutkan, jadi, saya harap kita semua akan berlatih dengan baik selama setengah bulan ini untuk memenangkan kemuliaan dan kehormatan bagi guru kita, sebagai juga untuk menempa reputasi untuk diri kita sendiri. Petik 2. Memang, Zhang Laoshi adalah bangsawan dan murah hati, jadi dia mungkin tidak terganggu dengan fitnah orang-orang tercela ini. Namun, sebagai muridnya, kita memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki reputasinya. Petik 2. Mata indah Zhao Ya berkelap-kelip, dan sinar tegas terlihat di dalamnya. Aku juga setuju. Wang Ying yang padat juga menggertakkan giginya karena marah. Zhang Laoshi telah menyembuhkan kakinya untuknya, bahkan secara khusus menciptakan teknik kultivasi untuknya. Bahkan jika dia menghancurkan tulangnya menjadi bubuk, akan sulit baginya untuk membalas rasa terima kasih ini. Hitung kami. Yuan Tao dan Zheng yang melangkah maju juga. Itu janji kalau begitu. Setengah bulan ini, kami akan memberikan semua yang kami miliki untuk pelatihan kami. Kemudian, selama turnamen mahasiswa baru, kami akan membuat mereka yang memandang rendah Zhang Laoshi melihat, tekad yang tak tergoyahkan tercermin di mata Liu Yang. Dengan suara pelan namun kuat, dia berkata, bahwa murid-muridnya adalah yang terbaik. Pertempuran setengah bulan kemudian, tidak menyadari semangat siswanya yang membara, pada saat ini, Zhang Xuan duduk di ruang staf. Kerutan begitu dalam sehingga benjolan yang terbentuk bisa terlihat di wajahnya. Dia tidak terlalu khawatir tentang Zhao Ya dan Wang Ying. Mengingat fondasi mereka yang kuat, disertai dengan teknik kultivasi yang dia berikan kepada mereka, kekuatan mereka pasti akan membuat lompatan besar setengah bulan kemudian. Adapun Zheng Yang dan Liu Yang, mereka memiliki bakat yang dapat diterima dan mereka juga ambisius. Selama mereka dibimbing dengan benar, tidak masalah bagi kekuatan mereka untuk melambung. Namun, Yuan Tao tetap menjadi faktor kecemasan baginya. Orang ini adalah seorang kultivator yang berkeliaran. Dia tidak memiliki dukungan atau koneksi apapun. Faktanya, dia tidak pernah benar-benar melakukan kontak dengan teknik kultivasi sebelumnya, jadi akan sulit baginya untuk meningkat dengan cepat dalam waktu setengah bulan. Kurung siku tutup, kecuali garis darah kaisar kunonya terbangun. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia telah memeriksa kondisi Yuan Tao dengan Library of Heaven Spot beberapa hari yang lalu. Dia telah mengkonfirmasi bahwa dia memiliki garis darah kaisar kuno. Selama itu terbangun, terlepas dari apakah itu tingkat kultivasi Yuan Tao, pertahanan atau kecepatannya, mereka semua akan meningkat secara eksponensial.
Ini tampaknya menjadi satu-satunya metode yang masuk akal agar kekuatannya meningkat dengan cepat. Tapi bagaimana Kaisar Bloodline bisa dibangunkan? Jawaban dari masalahnya membawa masalah lain. Garis darah Kaisar adalah jenis garis keturunan yang diturunkan dari zaman kuno dan itu sangat berharga. Ada catatan sporadis tentangnya dan kebanyakan dari mereka yang mengetahuinya hanya tahu namanya. Kemungkinan besar, tidak ada satu orang pun di kerajaan Tianxuan yang tahu cara membangunkannya. Biasanya ada 3 metode untuk membangkitkan konstitusi unik seseorang. Pertama, lanjutkan melatih metode konvensional. Setelah seseorang mencapai tingkat tertentu, konstitusi unik mereka mungkin untuk dibangkitkan. Ini adalah metode yang paling dapat diandalkan tetapi paling lama. Sebenarnya, kebanyakan orang meninggal bahkan sebelum mereka mendapat kesempatan untuk membangkitkan potensi mereka. Kedua, seseorang juga dapat memeriksa sifat konstitusi unik dan mengkonsumsi pil yang sesuai dengan atribut tubuh. Dengan efek obat yang kuat, ada tingkat tertentu kemungkinan bagi seseorang untuk berhasil membangunkan konstitusi unik mereka. Petik 2. Ketiga, membangkitkan potensi seseorang secara paksa melalui pengalaman khusus, seperti kematian atau racun. Ada seorang ahli yang konstitusi uniknya terbangun setelah tubuhnya ditebas lebih dari 70 kali berturut-turut. Ada juga orang lain yang, setelah diracuni, berdarah dari 7 lubang tubuhnya. Setelah kehilangan napas selama 3 hari, konstitusi uniknya terbangun dan dia berhasil dibangkitkan. Petik 2. Dengan sentakan di benaknya, sebuah buku tentang konstitusi unik melayang ke benaknya dan beberapa metode untuk membangunkannya tertulis di sana. Setelah melihatnya, garis-garis gelap muncul di wajah Zhang Xuan. Metode pertama dan kedua masih bisa diterima, tapi apa sih metode ketiga? Entah kematian atau racun. Bagaimana jika seseorang gagal untuk membangkitkan konstitusi unik mereka setelah ditikam 70 kali berturut-turut atau mengkonsumsi racun mematikan dan berdarah dari 7 lubang mereka? Jika demikian, bukankah mereka benar-benar akan mati? Sepertinya hanya metode kedua yang layak. Dia menggosok gelabelanya. Metode ketiga jelas tidak mungkin. Di sisi lain, dengan hanya setengah bulan, metode pertama juga tidak bisa diandalkan. Setelah memikirkannya, sepertinya hanya metode kedua yang layak. Karena itu masalahnya, aku harus pergi ke persekutuan apoteker untuk melihatnya. Aku mungkin menemukan beberapa pil yang cocok untuk membangkitkan garis darah Kaisar Yuan Tao dan tubuh Yin murni Zhao Ya. Petik 2. Berdiri, dia berjalan keluar dari ruang staf. Jika Zhao Ya dan Yuan Tao membangkitkan konstitusi unik mereka, sudah pasti bahwa alam kultivasi mereka akan melambung. Hampir semua pekerjaan dari 9 jalur atas memiliki organisasi aliansi mereka sendiri, seperti Guild Guru, Guild Pandai Besi dan Penilai, Guild Master Formasi, Guild Bistamer dan semacamnya. Apotek juga tidak berbeda. Sebagai salah satu pekerjaan unik di benua itu, meskipun apoteker sedikit memucat dibandingkan dengan guru utama, mereka masih memiliki kedudukan yang terhormat dan itu adalah pekerjaan yang dinanti banyak orang. Lagi pula, tidak ada satupun kultivator yang tidak ingin menerobos wilayahnya saat ini, dan tidak terluka. Sebagian besar waktu, seorang kultivator akan membutuhkan bantuan apoteker untuk memecahkan masalah mereka. Pil yang mereka tempa meningkatkan sifat obat herbal, sehingga menciptakan efek yang lebih besar pada para pembudidaya. Itulah alasan mengapa persekutuan apoteker sangat ramai. Setiap hari, kerumunan orang akan berkumpul di sana untuk pertanyaan dan pengadaan obat-obatan. Diri Zhang Xuan sebelumnya belum pernah ada sebelumnya. Namun, sebagai salah satu kekuatan terbesar di dalam kerajaan, dia masih tahu posisi kasarnya. Setelah berjalan di sepanjang jalan selama 1 jam, dia tiba di tujuannya. Sebuah bangunan megah, seolah-olah sebuah gereja besar. Sebuah papan tergantung di atas pintu masuk, dan 2 kata agung terukir di atasnya, Persekutuan Apoteker. Tanpa banyak ragu, Zhang Xuan masuk. Sebuah longe yang luas muncul di hadapannya saat dia masuk. Interior persekutuan apoteker ramai dengan orang-orang yang berjalan mondar-mandir. Aku harus bertanya pada apoteker atau mencari buku tentang pil jika aku ingin tahu jenis pil apa yang dapat membangkitkan garis darah Kaisar dan tubuh Yin murni. Petik 2. Tujuan utama Zhang Xuan datang ke sini adalah untuk melihat masalah ini daripada membeli pil. Hanya ada 2 metode baginya untuk memenuhi tujuannya di sini. Namun, dia tidak mengenal satu orang pun di persekutuan apoteker, dan tidak cocok baginya untuk menanyakan hal itu kepada orang lain. Faktanya, bahkan jika dia memiliki kenalan di sini, tidak mungkin pihak lain mendengarnya. Bagaimanapun, garis darah Kaisar dan tubuh Yin murni adalah konstitusi yang sangat langka. Di sisi lain, mencari informasi spesifik di antara buku-buku yang tak terhitung jumlahnya mungkin seperti mencari jarum di tengah lautan yang dalam untuk orang lain. Tetapi untuk Zhang Xuan, yang memiliki cheat yang dikenal sebagai Library of Heaven's Path, situasinya sangat berbeda. Karena itu, mengambil keputusan, dia berjalan maju ke resepsi persekutuan apoteker. Babak 89, Kemarahan Wen Sui. Wen Sui adalah seorang resepsionis di meja depan persekutuan apoteker. Keinginan terbesarnya adalah menjadi apoteker.
Namun, sangat disayangkan bahwa dia kurang dalam bakat dan bahkan setelah mencoba berkali-kali, dia masih belum lulus ujian untuk menjadi magang. Tak berdaya, dia hanya bisa bekerja di meja depan sambil mencoba yang terbaik untuk belajar. Bekerja sebagai resepsionis di meja depan persekutuan apoteker mungkin tampak seperti tidak ada apa-apanya, tetapi penghasilannya benar-benar tidak buruk. Dia akan mendapatkan komisi untuk setiap pil yang terjual dan meskipun komisi itu bukan jumlah yang besar, semakin banyak pil yang terjual, semakin banyak yang akan dia dapatkan. Jadi, gajinya dalam 1 tahun cenderung 6 atau 7 kali lipat dari mereka yang bekerja di pekerjaan yang sama. Namun, terlepas dari bayarannya yang murah hati, dia tidak ingin tinggal di pekerjaan ini selama 1 hari lebih lama. Bukan karena sulitnya pekerjaan itu, melainkan penampilan luarnya. Dia berusia awal 20-an, puncak masa muda dan kecantikannya. Selain itu, orang tuanya telah memberinya wajah yang spektakuler. Meskipun mungkin bukan yang terbaik, itu bisa dianggap sebagai 1 dari 100. Menjadi cantik seharusnya menjadi berkah. Selama seseorang adalah seorang wanita, seseorang akan bangga karenanya. Namun, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda jika wanita itu bekerja di sini. Seringkali harus berdiri di garis depan dalam menerima pelanggan, tuan muda yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga terhormat akan sengaja berlari ke sini untuk mengobrol dengannya, mengajukan segala macam tuntutan konyol. Bahkan ada beberapa yang sangat gigih, mengunjunginya setiap hari dan menggunakan setiap trik dalam buku ini, membuatnya sangat kesal. Namun, sebagai penjual, dia tidak diizinkan untuk mengusir mereka. Jika dia melakukannya dan pengejarnya mengklaim bahwa mereka hanya di sini untuk membeli pil, dia akan mendapat banyak masalah. Mari berharap aku tidak akan bertemu lalat tak tahu malu itu hari ini. Petik 2. Bergumam pelan, dia merapikan seragamnya dan berdiri di resepsi sambil tersenyum. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjalan mendekat. Pemuda ini tampaknya tidak terlalu tua, mungkin di bawah 20. Kulitnya terpelihara dengan baik, halus dan bercahaya bahkan jika dibandingkan dengan miliknya. Tuan, apakah ada yang Anda butuhkan? Wen Sue melontarkan senyum seperti bisnis padanya. Apakah kalian semua menjual buku di sini? Semacam itu tentang efek pil yang membangkitkan konstitusi unik. Kata pemuda itu. Pemuda itu adalah Zhang Xuan. Karena dirinya yang sebelumnya belum pernah ke sini, dia tidak tahu bagaimana persekutuan apoteker bekerja, jadi dia hanya bisa bertanya di resepsi depan. Silakan pergi ke toko buku jika Anda ingin membeli buku, ini adalah Apothecary Guild. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, senyum yang Wen Sue gantung di wajahnya runtuh dan kulitnya berubah menjadi mengerikan. Bahkan jika kamu ingin memukulku, kamu harus lebih profesional tentang itu. Bertanya tentang buku di Apothecary Guild, kenapa kamu tidak membeli sepatu di restoran? Kurung siku tutup. Tidak, bukan itu. Saya di sini untuk mencari buku tentang efek pil, buku seperti itu pasti tidak dapat ditemukan di toko buku. Tidak memperhatikan perubahan mendadak yang terjadi dengan sikap resepsionis wanita, Zhang Xuan merenung sejenak sebelum bertanya lagi. Karena kamu ingin mengadakan pertunjukan, aku akan diam-diam menonton monologmu. Dengan lengan akimbo, mata Wen Sue memancarkan niat dingin. Melihat pihak lain tetap diam terhadap kata-katanya, Zhang Xuan berpikir bahwa dia tidak mengerti kata-katanya. Karena itu, ia melanjutkan menjelaskan, sebenarnya, saya ingin mencari pil yang dapat membangkitkan konstitusi unik. Namun, saya tidak yakin dengan herbal yang cocok dengan mereka, jadi saya ingin menelusuri beberapa buku. Apakah Anda memilikinya? Di sini, saya bersedia membelinya dari Anda, atau yang lain, hanya meminjamnya untuk melihatnya juga baik-baik saja. Petik 2. Aku sudah bilang, tidak ada. Petik 2. Sekarang aku mengabaikanmu, kamu menjadi lebih agresif. Membeli buku dan meminjam buku, apa kamu pikir kamu bisa membodohi seorang gadis dengan kalimat lama seperti itu? Kurung siku tutup. Wen Sue telah memutuskan bahwa orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah untuk menarik perhatiannya. Kalau tidak, siapa yang akan lari ke persekutuan apoteker untuk membeli buku? Bukankah dia mencari pemukulan seperti ini? Pada saat ini, Zhang Xuan memperhatikan sikap tegas pihak lain. Dia tidak bisa membantu tetapi bingung dengan tindakan anehnya. Dia tidak menyinggung perasaannya, jadi mengapa dia bersikap seperti ini? Mungkin menopause. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak membiarkan masalah itu berlama-lama di benaknya. Sebagai seorang transenden yang beradab dan bijaksana, dia tidak mau repot-repot bertengkar dengan seorang wanita karena urusan kecil seperti itu. Jika Wen Sue mengetahui pikirannya, dia pasti akan menjadi gila. Saya baru berusia 20 tahun, oke. Anda adalah orang yang mengalami menopause. Bagaimana dengan ini? Persekutuan apoteker seharusnya memiliki lemari besi koleksi buku kan? Bisakah kamu membawaku untuk melihatnya? Mengetahui bahwa tidak mungkin untuk menjelaskan jalannya melalui masalah ini, Zhang Xuan merenung sejenak dan sampai pada solusi. Terlepas dari apakah itu persekutuan guru atau persekutuan apoteker, mereka didirikan untuk kenyamanan pekerjaan masing-masing. Dengan demikian,
Wajar bagi mereka untuk memiliki lemari besi koleksi buku di gedung-gedung sehingga mereka yang menapaki jalur pekerjaan unik ini dan terus belajar dan berkembang. Bahkan jika pihak lain tidak mau menjual buku-buku ini kepadanya, selama dia bisa melihat-lihat lemari koleksi buku, dia seharusnya bisa mencapai tujuannya. Ruang koleksi buku. Anda masih ingin memasuki brankas koleksi buku. Melihat bagaimana permintaan orang di depannya semakin menggelikan, Wen Sui berbicara dengan nada tajam, jika kamu tidak di sini untuk membeli pil, silakan pergi. Petik 2. Kenapa? Kamu melarang orang memasuki brankas koleksi buku. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk memasukinya? Bukannya aku tidak mau membayar untuk masuk. Zhang Xuan tidak senang. Apakah ada yang salah dengan wanita ini? Dia hanya di sini untuk menanyakan beberapa hal, namun pihak lain bereaksi seolah-olah dia telah makan bubuk mesiu atau sesuatu. Setelah mendengar pihak lain bertindak angkuh seperti yang dilakukan tuan muda dari keluarga terhormat, memandang uang seolah-olah kotoran, Wen Sui bahkan lebih jijik. Jadi bagaimana jika kamu punya uang? Apakah kamu pikir uang membuat dunia berputar? Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya, Apothecary Guild memang memiliki lemari besi koleksi buku dan itu dibagi menjadi tingkat dasar dan lanjutan. Bahkan buku tingkat dasar lemari besi koleksi mengharuskan seseorang untuk menjadi apoteker magang sebelum dia bisa masuk. Apakah Anda seorang apoteker? Atau apakah Anda seorang apoteker magang? Apotek magang. Zhang Xuan tertegun sejenak sebelum menyadari. Dia tidak tahu banyak tentang persekutuan apoteker, tapi setidaknya, dia tahu tentang situasi di akademi. Para siswa memiliki paviliun kompendium mereka sendiri dan para guru memiliki satu lagi milik mereka sendiri, dan yang terakhir memerlukan lisensi mengajar untuk masuk. Jika tidak, jika semua orang diizinkan untuk menelusuri sesuka mereka, maka manual rahasia itu tidak bisa lagi disebut seperti itu. Lebih jauh lagi, menjelajahinya adalah satu hal, tetapi jika seorang siswa menyukai teknik kultivasi yang ditulis di salah satu buku dan mengolahnya dengan cepat, kepada siapa mereka dapat mendorong tanggung jawab jika kultivasinya mengamuk. Persekutuan apoteker juga harus sama. Alasan dibalik pemisahan lemari besi koleksi buku menjadi tingkat dasar dan lanjutan dan membatasi akses ke sana hanya untuk mereka yang telah mencapai standar tertentu adalah untuk mencegah orang menjadi serakah dan hanya mengambil sedikit demi sedikit untuk membentuk pengetahuan yang tidak lengkap, yang bisa terbukti berbahaya. Pada saat yang sama, mereka juga dapat mencegah bocornya manual rahasia. Apotek magang, bukan aku, tapi adakah yang bisa mengikuti ujian? Dia hanya seorang guru biasa yang belum pernah belajar menempa pil sebelumnya. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk menjadi apoteker magang. Namun, ini semua hanyalah gelar yang bisa diuji, dan untuk menjadi guru master, dia perlu mengumpulkan lebih banyak pengetahuan. Ujian. Anda ingin mengikuti tes untuk menjadi apoteker magang. Pada saat ini, Wen Sui, yang benar-benar yakin bahwa orang lain ada di sini untuk memukulnya, marah. Melihat bagaimana pihak lain melanjutkan dengan fasadnya dan bahkan menyatakan niatnya untuk mengikuti ujian menjadi apoteker magang, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya lebih jauh. Baik, ujiannya ada di sana, aku akan mengantarmu sekarang juga. Apakah kamu tidak pandai berakting? Saya akan membawa Anda sekarang, mari kita lihat apakah Anda dapat terus bertindak seperti ini. Kurung siku tutup. Meskipun itu hanya ujian untuk apoteker magang, itu mirip dengan pemilihan asisten guru master dalam arti bahwa itu mengharuskan seseorang melalui banyak cobaan, dinilai pada semua jenis pengetahuan dasar yang harus diketahui seorang apoteker. Dia sudah mengikuti tes selama bertahun-tahun sekarang, hanya untuk gagal total. Namun, Anda, seorang playboy yang tidak pernah mengikuti pelajaran untuk ujian magang atau membaca buku tentang ramuan obat atau penempaan pil, berharap untuk mengikuti tes juga. Lelucon macam apa ini? Jika saya tidak mengekspos penipuan Anda dan mempermalukan Anda di depan umum, Anda mungkin menganggap saya sebagai sasaran empuk. Kurung siku tutup. Bibir Wen Sui cemberut saat dia mendengus dingin. Tesnya di sana. Kenapa? Bingung. Wen Sui mencibir dengan dingin. Bagus. Melihat pihak lain berperilaku seolah-olah dia telah makan bubuk mesiu, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan mengikuti di belakangnya, dia tiba-tiba melihat ke atas dengan ekspresi canggung. Pemeriksaan? Isi apa yang diuji dalam ujian apoteker magang? Apakah saya harus membaca buku? Bab 90, Aula Ujian. Penerjemah, Starve Cleric Editor, Frappe. Kamu. Itu adalah satu hal jika dia tidak mendengar kata-kata itu. Sekarang, setelah mendengar kata-kata ini, Wen Sui merasa seolah-olah seseorang sedang memukuli dadanya dan dia hampir meledak. Menekanku. Aku akan mentolerirnya. Anda bertele-tele yang disengaja. Saya akan mentolerirnya juga. Namun, untuk memenangkan hati saya, Anda setidaknya harus berpura-pura berpengetahuan. Anda mengaku ingin menjadi apoteker magang, namun Anda tidak mengetahui isi dasar yang sedang diuji, bahkan tidak tahu buku apa yang harus dibaca. Apakah Anda berani meneriakkan kata-kata itu lebih keras? Kurung siku tutup. Kenapa? Kamu juga tidak tahu. Baiklah, aku akan bertanya pada orang lain kalau begitu.
Melihat gerakan intens di dadanya seolah-olah itu adalah kipas ventilasi, Zhang Xuan merasa sedikit marah dan tertekan. Ada apa dengan wanita ini? Jika Anda mengetahuinya, jelaskan saja kepada saya. Mengapa Anda harus membuat keributan besar atas segalanya seolah-olah Anda baru saja kejang? Kurung siku tutup. Melihat bagaimana pihak lain bersikap seolah-olah mengatakan, jika Anda tidak tahu apa-apa, jangan bingungkan saya, Wen Sue hampir menjadi gila. Baiklah, lanjutkan memakai fasadmu kalau begitu. Kita akan melihat sebentar lagi bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri. Dalam ujian untuk menjadi apoteker magang, seseorang harus mengingat sifat obat dari lebih dari 100.000 ramuan obat, serta sejarah dan pendirian apotek, dengan paksa menekan kemarahan agar tidak meletus. Wen Sue mulai menjelaskan. Apoteker adalah pekerjaan yang melibatkan ramuan obat. Jika seseorang bahkan tidak mampu mengidentifikasi dan membedakan herbal, bagaimana seseorang bisa memalsukan pil? Benua itu luas dan tak terbatas. Ada ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan meskipun 100.000 mungkin tampak seperti jumlah yang sangat besar, itu hanya bisa dianggap sebagai bahan dasar. Meskipun menemani ramuan obat sepanjang hidup mereka, beberapa apoteker masih tidak dapat mengenali beberapa dari mereka, tak perlu dikatakan, para magang. Hanya ini, itu sederhana, di mana saya bisa menemukan buku tentang jamu. Saya akan melihatnya sekarang. Setelah mendengar penjelasannya, Zhang Xuan terkejut dengan kesederhanaan pemeriksaan. Selama ada buku di dalamnya, Library of Heaven's Path mampu menyusun buku di dalam kepalanya dan disimpan di otaknya sebagai pengetahuannya. Selama hanya konten-konten ini yang diuji, ujian itu bisa dianggap mudah baginya. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan yang jauh lebih luar biasa daripada memori fotografis. Sederhana, sudut mulut Wen Sue berkedut. Jika tidak mempertimbangkan fakta bahwa pihak lain adalah pelanggan dan dia hanya seorang resepsionis, dia akan lama menyerangnya. Hanya mengingat ratusan ribu ramuan obat adalah tugas yang sangat menakutkan. Selanjutnya, setiap ramuan obat memiliki sifat yang berbeda dan reaksi yang berbeda akan muncul ketika ramuan obat yang berbeda dicampur dengan ramuan obat tertentu. Meskipun Wen Sue sendiri mengakui bahwa dia memiliki ingatan yang baik, dia masih tidak dapat mengingat semuanya bahkan setelah beberapa tahun dan dia akan dengan mudah bingung antara ramuan yang berbeda selama pemeriksaan. Dia, seorang playboy yang hanya tahu cara menggoda wanita, sebenarnya mengatakan bahwa tes itu mudah. Bertindak, lanjutkan akting. Saya akan melihat bagaimana Anda berniat menyelesaikan situasi nanti. Kurung siku tutup. Ada buku yang dijual di tempat ujian magang apoteker diadakan. Ikutlah denganku. Setelah sampai pada kesimpulan bahwa pihak lain sengaja membual untuk menarik perhatiannya, kemarahan Wen Sue sedikit mereda. Mencibir dengan dingin, dia memimpin Zhang Xuan. Segera, mereka tiba di sebuah ruangan yang luas. Di bagian atas, dua kata, Aula Ujian, tertulis. Seorang pria parubaya sedang duduk di pintu masuk sambil membaca buku. Aula Ujian adalah tempat di mana apoteker magang sedang diuji. Karena itu, orang luar biasanya dilarang memasuki tempat itu. Pria parubaya ini juga salah satu dari mereka yang ingin menjadi apoteker magang. Bahkan setelah bertahan selama lebih dari 20 tahun, dia masih belum berhasil. Mirip dengan Wen Sue, dia belajar di samping pekerjaannya. Bagi seseorang yang tidak dapat lulus ujian bahkan setelah 20 tahun, kesulitan ujian terlihat jelas. Paman Li, Wen Sue berhenti di depan pria parubaya itu dan menyapanya. Kamu di sini. Apakah kamu di sini untuk membeli buku atau untuk ujian? Pria parubaya bernama Paman Li mengangkat kepalanya dan tersenyum. Bukan saya, ini tuan di sini. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengikuti ujian apoteker magang. Mencibir dingin di benaknya, Wen Sue menunjuk ke Zhang Xuan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengikuti ujian? Baiklah, saya akan mendaftarkan Anda sekarang. Mari kita lihat bagaimana Anda berniat untuk menyelesaikan situasi mengingat betapa bodohnya Anda. Kurung siku tutup, pertanyaan-pertanyaan untuk ujian di brainstorming oleh apoteker itu sendiri. Namun, Anda berani menagih di sini meskipun tidak tahu apa-apa. Ini setara dengan menantang martabat mereka. Mari kita lihat bagaimana kamu menangis setelah kamu membuat mereka murka. Kau ingin mengikuti ujian. Pria parubaya itu memandang Zhang Xuan dan mengerutkan kening. Dia telah belajar selama 20 tahun namun, dia belum lulus ujian. Orang ini terlihat hampir 18 hingga 19 tahun dan dia bermaksud mengikuti ujian. Iya, Zhang Xuan mengangguk. Hanya ketika dia menjadi apoteker magang dia bisa memasuki perpustakaan tingkat dasar Apothecary Guild untuk menelusuri buku-buku mereka. Tanpa pilihan, dia hanya bisa mencobanya. Jika dua lainnya mengetahui pikirannya, mereka pasti akan muncrat darah dan mati karena kehilangan banyak darah. Kita semua belajar setiap hari untuk menghafal konten itu, menghabiskan beberapa dekade upaya hanya untuk berakhir dengan sia-sia. Namun, meskipun tidak membaca satu buku pun, Anda berniat untuk mengikuti ujian, belum lagi hanya untuk mencobanya, apakah Anda yakin tidak apa-apa bersikap keren seperti ini? Kurung siku tutup. Biaya pendaftaran adalah 2.000 koin emas. Jika Anda lulus ujian,
uang itu akan dikembalikan kepada Anda. Namun, jika Anda gagal, uangnya akan menjadi apotekari guild. Ini untuk mencegah orang lain membuang-buang sumber daya di sini meskipun tidak tahu apa-apa, sama sekali. Setelah melihatnya mengkonfirmasi niatnya, Paman Li setengah baya menyebutkan aturan untuk pendaftaran ujian. Baik, Zhang Xuan dengan santai mengeluarkan uang kertas $2.000 dan menyerahkannya. Setelah spekulasi harta karun dan insiden dengan penipu Yang Mo, dia mendapatkan cukup banyak kekayaan. 2.000 koin emas tidak berarti apa-apa baginya. Seperti yang diharapkan, dia adalah playboy kaya. Melihat dia menyerahkan uang dengan begitu santai tanpa sedikit pun keraguan, Wen Sue bahkan lebih yakin dengan penilaiannya. 2.000 koin emas. Jika itu mereka harus bekerja cukup lama sebelum mereka bisa mengeluarkan jumlah seperti itu. Orang ini jelas melakukan ini untuk menarik perhatiannya. Untuk menyerahkan sejumlah uang ini dengan mudah, apa yang bisa dia lakukan jika bukan playboy? Namun, sangat disayangkan dia menggunakan uang itu secara tidak benar. Tidak hanya itu tidak akan menghasilkan efek yang dia inginkan, dia juga akan menjadi bahan tertawaan. Mengambil uang itu, Paman Li menganggukkan kepalanya dan memberikan formulir data pribadi kepada Zhang Xuan. Setelah itu, dia berkata, kebetulan ada ujian yang akan diadakan hari ini. Namun, masih ada 4 jam sebelum dimulai, jadi Anda hanya harus kembali dalam 4 jam. Petik 2. 4 jam. Perjalanan dari akademi ke sini memakan waktu 2 jam, jadi tentu saja, dia tidak bisa kembali sekarang. Melihat pria parubaya itu, dia bertanya, apakah ada buku untuk mereka yang mengikuti ujian apoteker magang? Bisakah saya melihatnya di sini? Kamu ingin mempertajam pengetahuanmu di saat-saat terakhir. Tentu, ruangan itu penuh dengan buku sehingga kamu bisa bebas memilih buku apapun yang kamu suka. Namun, belajar 4 jam dari ujian sepertinya agak terlambat. Saat dia berbicara, Paman Li menunjuk ke arah punggung Zhang Xuan. Berbalik untuk melihat, dia melihat banyak koleksi buku memenuhi puluhan rak buku di belakangnya. Dari kelihatannya, setidaknya ada 10.000 buku di sana. Sangat banyak. Tidak heran jika ujian apoteker magang tidak mudah. Menyelesaikan buku-buku ini saja sudah cukup untuk membuat seseorang lelah sampai mati. Tak perlu dikatakan, ingatlah mereka. Aku hanya akan melihat-lihat saja. Aku tidak akan membelinya. Di mana? Zhang Xuan masuk ke kamar. Baginya, tidak ada gunanya membeli buku. Hanya dengan membolak-baliknya, dia bisa menanamkan pengetahuan itu ke perpustakaan untuk menjadi miliknya sendiri, jadi tidak ada gunanya membelinya. Sepertinya kamu cukup toleran. Hari ini, aku akan habis-habisan denganmu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan fasadmu. Melihat bagaimana pihak lain masuk dan mengatakan bahwa dia akan melihat bahkan setelah melihat begitu banyak buku ditumpuk di rak buku, Wen Sue tidak pergi dan sebaliknya, mencibir dingin di punggungnya. Sejujurnya, dia telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Meskipun tidak tahu apa-apa, dia dengan berani mendaftarkan dirinya untuk ujian apoteker magang. Tidak hanya itu, dia masih secara terbuka menyatakan bahwa dia akan belajar. Jika bukan untuk bertindak, siapapun yang melihat jumlah buku di rak buku akan merasa sedikit terguncang saat melihat jumlah buku itu dan berpikir bahwa itu adalah misi yang mustahil. Hampir 10.000 buku, dibutuhkan hampir setengah hari hanya untuk memindahkan semuanya, tak perlu dikatakan, untuk membacanya. Karena Anda sangat tidak tahu malu, saya akan diam-diam melihat di samping bagaimana Anda akan terus bersikap keren. Bahkan jika upah saya hari ini dipotong, saya harus melihat Anda membodohi diri sendiri. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menghadapi rasa malu 4 jam dari sekarang. Kemarahan Wen Sue telah cukup besar, dan dia berniat untuk pergi sampai akhir dengan orang itu.